Sistem Penjinak Para Dewa, Bab 51-60 Kisah Latar Belakang Naga Air. Lin Fan benar-benar terkejut ketika mendengar hal ini. Apakah seekor naga menyebut seekor kelinci kecil itu cantik? Hal ini benar-benar bertentangan dengan akal sehat yang dimilikinya. Lin Fan tak kuasa menahan diri untuk melirik Xiao Yue dan melihat ekspresi terkejut di wajahnya. Ia tahu bahwa bukan hanya dirinya yang merasa begitu. Ini bukan hanya sesuatu yang aneh karena ia berasal dari bumi, tetapi sesuatu yang aneh bahkan di dunia ini. Namun, kelinci salju sama sekali mengabaikan naga air saat ia memanggil es yang membungkus lukanya. Setelah membiarkan es menghentikan pendarahan, ia menggunakan hidungnya untuk menyenggol Lin Fan, membuatnya sadar kembali. Melihat bahwa dia telah menggunakan esnya untuk menghentikan pendarahan naga air, Lin Fan maju untuk membantu membalut lukanya. Namun, naga air menatap Lin Fan dengan tatapan bermusuhan ketika dia mendekat. Meskipun masih takut pada Lin Fan, ia tetap merasa marah padanya setelah melihat kedekatan antara kelinci salju dan Lin Fan. Lin Fan memukul kepala naga air dan berkata, "Apa yang kau pikirkan?" Kemudian dia maju untuk membantu naga air membalut lukanya. Naga air itu sekali lagi terkejut ketika kepalanya dipukul, tetapi kemudian pikirannya dengan cepat berubah saat ia memahami situasinya. Tanpa membuang waktu, ia memeluk kaki Lin Fan sambil berkata, "Tuan, Anda benar-benar orang yang hebat." Lin Fan menggelengkan kepalanya ketika mendengar itu. Dia tidak pernah berencana menggunakan jebakan madu, tetapi sekarang tampaknya jebakan madu itu berhasil terlalu baik. Lin Fan hanya berkata sambil tersenyum getir, "Tetaplah diam sementara aku membalut lukamu." Naga air itu segera melepaskan kaki Lin Fan dan berbaring di sana, membiarkannya membalut lukanya. Karena hanya satu luka, prosesnya tidak memakan waktu lama, tetapi begitu selesai, Lin Fan bisa melihat bar HP naga air melonjak tinggi. Tampaknya memang jauh lebih efektif untuk membalut luka sebelum membiarkan pet storage space menyembuhkan hewan peliharaannya. Setelah itu selesai dan mereka punya waktu luang, Lin Fan menatap naga air dan bertanya, "Apa ceritamu? Mengapa kau datang ke tempat ini?" Lin Fan telah melihat betapa miripnya tampilan status naga air dengan kelinci salju. Jadi tidak diragukan lagi bahwa naga air ini kemungkinan besar berasal dari tempat yang sama. Deskripsi kelinci salju menyebutkan bahwa ia berasal dari negeri sihir, yang jelas berbeda dengan negeri pertanian ini. Jadi pasti ada cerita mengapa naga air ini muncul di tempat ini. Naga air itu menghela napas sebelum berkata, "Ceritanya panjang." Lin Fan kemudian mengambil sebuah bantal, menepuknya, dan berkata, "Kita masih punya waktu." Naga air itu duduk di atas bantal sebelum memulai ceritanya. Pertama-tama, makhluk itu bukanlah makhluk yang lahir di tempat ini, melainkan lahir di negeri yang sama sekali berbeda. Sebenarnya, ada 6 wilayah berbeda yang membentuk dunia ini, tetapi semuanya dipisahkan oleh penghalang. Sangat sulit untuk bepergian antar wilayah ini, tetapi naga air telah berhasil melakukannya. Tanah asalnya dikenal sebagai alam sihir, sedangkan tanah ini dikenal sebagai alam budidaya. Mereka dikenal dengan nama-nama ini karena sistem perolehan kekuasaan yang berbeda yang digunakan di wilayah-wilayah tersebut. Alam sihir mengandalkan pengembangan sihir seseorang dan menggunakan sistem naik level untuk meningkatkan kekuatan mereka. Siapapun dapat naik level selama mereka mengalahkan lawan mereka, terlepas dari siapa lawan mereka, bahkan jika mereka manusia, bahkan biasanya manusialah yang memberikan HP terbanyak karena manusia adalah yang paling agresif dalam memburu apa yang mereka anggap sebagai monster. Untuk alam kultivasi ini, tentu saja metode utama untuk meningkatkan kekuatan seseorang adalah dengan berkultivasi. Lin Fan penasaran tentang negeri-negeri lain, tetapi naga air menggelengkan kepalanya untuk menunjukkan bahwa ia tidak banyak tahu tentang negeri-negeri lain karena semua informasi yang didapatnya berasal dari sukunya. Namun, ia terpisah dari sukunya sejak usia muda. Adapun bagaimana pemisahannya, saat masih muda, jauh lebih muda dari usianya sekarang, ia memiliki jiwa petualang yang sangat kuat, sehingga ia telah menjelajahi banyak tempat tanpa ditemani siapapun. Ia telah pergi ke berbagai gua, hutan, dan bahkan jauh ke dalam laut. Namun, dalam salah satu perjalanan tersebut, ia terjebak dalam perangkap saat sedang menjelajahi reruntuhan. Naga air belum pernah melihat jebakan ini sebelumnya dan tidak mampu keluar dari jebakan tersebut. Sebelum sempat bereaksi terhadap apa yang terjadi, segala sesuatu di sekitarnya tiba-tiba menyala terang. Ketika ia dapat melihat kembali apa yang sedang terjadi,
naga air menyadari bahwa ia telah diteleportasi ke tempat yang sama sekali berbeda. Naga air awalnya tidak tahu di mana ia berada, jadi ia mencoba berkeliaran untuk melihat apakah ia dapat menemukan penanda yang familiar untuk menemukan jalan pulang. Namun, semua yang ditemukannya asing baginya. Akhirnya, ketika bertemu dengan beberapa manusia, ia berpikir bahwa ia dapat menggunakan fakta bahwa dirinya adalah seekor naga untuk menakut-nakuti mereka agar memberikan informasi kepadanya. Lagi pula, di alam sihir, manusia sangat takut pada naga dan memberikan apapun yang mereka minta. Namun, ketika bertemu dengan manusia-manusia ini, mereka menyerangnya tanpa sepatah kata pun. Mereka bahkan tidak membiarkan naga air itu berkata apapun. Untungnya naga air lebih kuat dari mereka, sehingga akhirnya berhasil mengusir mereka. Namun, tidak peduli berapa kali naga air mencoba menghubungi manusia untuk menemukan jalan pulang, tidak pernah ada manusia yang mencoba berbicara dengan naga air. Mereka selalu memperlakukan naga air sebagai mangsa yang harus diburu. Tentu saja, naga air tidak bisa menerima hal ini dengan harga dirinya, jadi ia mengamuk dan menghancurkan beberapa desa. Akhirnya, ia berhasil menemukan danau ini dan disinilah ia menetap selama 10 tahun terakhir. Hingga hari ini, naga air tiba-tiba merasakan aura berbahaya dari Grammer dan menyerang Lin Fan. Semua yang terjadi setelah itu adalah hal yang sudah diketahui Lin Fan. Ketika Lin Fan selesai mendengarkan cerita itu, yang mengejutkannya bukanlah benua tersebut, melainkan fakta bahwa naga air itu lebih tua darinya dalam hitungan tahun. Naga air sebenarnya berusia lebih dari 100 tahun, tetapi meskipun demikian, ia masih dianggap sebagai anak kecil. Begitulah kenyataannya dengan ras-ras yang memiliki umur panjang seperti naga. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah bahwa naga air itu berjenis kelamin jantan dan telah melirik Shiro beberapa kali selama ceritanya. Lin Fan dengan mudah bisa menebak apa yang dipikirkan naga air, hanya saja Shiro jelas tidak merasakan hal yang sama. Ketika melihat naga air mengintip Shiro lagi, Lin Fan merasa kasihan padanya. Dia maju dan meletakkan tangannya di bahu naga air sambil berkata, "Aku mendukungmu." Naga air itu awalnya menunjukkan ekspresi bingung, tetapi kemudian hanya berkata, "Oh, terima kasih." Meskipun mengatakan itu, jelas bahwa ia masih tidak mengerti apa yang dimaksud Lin Fan. Lin Fan kemudian beralih ke hal berikutnya, yaitu memberi nama pada naga air. Setelah berpikir lama, dia menemukan nama yang menurutnya cukup bagus. Namun, sebelum dia sempat menyebutkan nama itu, naga air berbicara lebih dulu, "Aku sudah punya nama, yaitu Akeong. $% pangkat Akeong dan..." Lin Fan mengerutkan alisnya karena bingung ketika mendengar itu dan bertanya, "Bisakah Anda mengulanginya lagi?" Naga air itu mengangkat alisnya, tetapi tetap berkata, "Ini Akeong. $% pangkat Akeong dan..." Lin Fan mengerutkan alisnya lebih dalam lagi ketika mendengar ini, tetapi kemudian tiba-tiba ia teringat sesuatu. "Apakah kau berbicara dalam bahasa naga?" Naga air itu mengangguk sambil berkata, "Tentu saja aku berbicara dalam bahasa naga. Aku telah berbicara dalam bahasa naga sepanjang waktu sejak kita datang ke sini." Lin Fan menoleh ke arah Xiao Yue yang sama sekali tidak mengucapkan sepatah kata pun dan bertanya, "Apakah kamu mengerti apa yang dia katakan?" Xiao Yue menunjukkan ekspresi bingung, "Apakah naga itu berbicara sepanjang waktu?" "Aku sama sekali tidak mengerti sepatah kata pun." Lin Fan menyadari apa yang sedang terjadi, kemungkinan besar itu adalah fungsi penerjemahan dari sistemnya yang memungkinkannya memahami apa yang dikatakan naga air. Itulah mengapa Xiao Yue sama sekali tidak dapat berpartisipasi dalam percakapan mereka, karena dia tidak mengerti apa yang mereka katakan. Adapun alasan mengapa nama naga air terdengar seperti omong kosong, itu karena tidak ada padanan kata dalam bahasa manusia untuk namanya. Jadi, bahkan ketika dia mengucapkannya, terjemahan otomatis Lin Fan tidak mampu menerjemahkannya. Lin Fan menoleh ke arah naga air dan berkata, "Tidak ada padanan nama dalam bahasa manusia untuk namamu, jadi kami tidak bisa memanggilmu dengan nama itu." Naga air agak sedih ketika mendengar ini, tetapi dia bisa mengerti mengapa demikian. Jadi naga air berkata, "Baiklah, apa nama yang kau pikirkan?" Lin Fan berkata, "Hayase," artinya air terjun. Naga air itu mengangguk sebelum berkata, "Baiklah, kalau begitu aku akan menggunakan nama manusia itu." Setelah menyelesaikan masalah dengan Hayase, Lin Fan membiarkannya saja melakukan apa yang diinginkannya karena dia memiliki hal lain yang harus diurus.
Begitu Hayase bebas melakukan apapun yang dia inginkan, dia langsung mulai mengganggu Shiro. Namun, Shiro sama sekali tidak tertarik pada Hayase, ia malah melompat ke kepala Hai dan menyuruh Hai lari menjauh dari Hayase. Seandainya Hayase tidak cedera, mungkin dia bisa menyusul Hai, tetapi cedera yang dialaminya membuatnya lebih lambat daripada Hai. Jadi beginilah kejadiannya, Shiro menunggangi Hai dan berlari menjauh dari Hayase yang tidak pernah berhasil mengejar mereka. Lin Fan mengalihkan perhatiannya kepada binatang-binatang spiritual yang telah dia buru. Dia tidak peduli dengan Bersbear karena itu akan diserahkan ke persekutuan tentara bayaran. Sebenarnya tidak ada yang perlu dia lakukan dengan itu karena permintaannya adalah mayat Bersbear, dia tidak perlu membongkarnya atau apapun. Namun, keadaannya berbeda bagi Kepiting. Sebelumnya, dia mungkin akan menyerahkan mereka ke persekutuan tentara bayaran juga, karena lebih baik membongkar mereka secara profesional daripada pekerjaan buruk yang dia lakukan pertama kali. Lagi pula, jumlah koin emas yang hilang karena membongkar Inferno Swans sendiri terakhir kali sudah lebih dari cukup untuk menutupi biaya pembongkaran. Namun kali ini, dia tidak menjual kepiting-kepiting ini ke persekutuan tentara bayaran. Sebaliknya, kepiting-kepiting itu akan dibawa ke toko Yuelan. Jika dia sampai membongkar kepiting-kepiting itu di persekutuan tentara bayaran, sudah pasti mereka akan mencoba membelinya darinya. Lin Fan tidak pandai menolak persekutuan tentara bayaran karena mereka sudah cukup baik padanya, jadi dia tidak ingin membawa kepiting-kepiting itu ke sana sejak awal untuk menghindari masalah tersebut. Karena tidak punya pilihan lain, Lin Fan memutuskan untuk membongkar kepiting-kepiting itu sendiri. Meskipun jika bisa, dia pasti ingin memasaknya sendiri. Lagi pula, kepiting-kepiting itu memang terlihat sangat lezat. Namun itu bukan pilihan karena toko Yuelan kekurangan terlalu banyak produk. Itu adalah toko yang baru dibuka dan sebelum Yuelan dapat menghubungi koneksi lamanya, satu-satunya produk yang masuk ke toko tersebut berasal dari Lin Fan dan pasar lokal. Pasar lokal tidak akan memiliki banyak barang dan keuntungannya akan rendah, jadi satu-satunya pemasok yang benar-benar bisa diandalkan adalah Lin Fan. Sekalipun ia menginginkan makan malam kepiting yang enak, ia harus menahan diri dan membawa kepiting-kepiting ini kepada Yuelan. Namun, ini adalah sesuatu yang tidak biasa bagi Lin Fan karena ini adalah kepiting. Dia tidak kesulitan membongkar hewan berkaki empat karena mereka memiliki struktur tubuh yang sama, tetapi sesuatu seperti kepiting ini adalah hal baru baginya. Satu-satunya penghiburan baginya adalah kenyataan bahwa dia telah membeli buku tentang cara membongkar sesuatu sebelum ini. Ada bab dalam buku itu tentang cara membongkar benda-benda seperti kepiting, yang bisa memberinya petunjuk. Meskipun sudah diberi instruksi, ini tetaplah pengalaman pertamanya, jadi dia melakukannya dengan cukup lambat dan membuat beberapa kesalahan. Untungnya Xiao Yue ada di sana. Dia memiliki lebih banyak pengalaman dalam membongkar sesuatu dibandingkan Lin Fan karena dia dulu bekerja di pertanian. Meskipun dia belum pernah membongkar kepiting, tekniknya tetap lebih baik dan dia belajar jauh lebih cepat daripada Lin Fan. Pada akhirnya, Lin Fan hanya berhasil menyelesaikan satu bagian saja, sementara Xiao Yue menyelesaikan sisanya sendirian. Meskipun begitu, proses ini tetap memakan waktu lebih dari 1 jam karena awalnya mereka berdua memang tidak begitu familiar dengan hal ini. Selama waktu itu, Hayase terus mengikuti Shiro kemanapun dia pergi. Shiro sebelumnya bertengger di atas kepala Hai, tetapi setelah sedikit pulih, Hayase mendapatkan kembali kemampuannya untuk terbang. Meskipun Hai jauh lebih tinggi darinya, dia mampu dengan mudah melewati jarak itu dengan terbang di samping kepala Hai. Lin Fan sesekali memperhatikan mereka dan harus mengakui, Hayase memang sangat buruk dalam merayu. Namun hal itu tidak mengejutkan mengingat usianya. Sekalipun usianya lebih dari 100 tahun, itu hanya dalam hitungan tahun manusia. Bagi spesies dengan umur panjang seperti naga, 100 tahun manusia bukanlah apa-apa. Ketika waktu tersebut dikonversi ke tahun naga, Hayase masih dianggap sebagai anak kecil. Upaya Hayase untuk merayu sebagian besar berupa pamer di depan Shiro atau menggodanya tentang sesuatu, mencoba mendapatkan reaksi darinya. Saat anak-anak menggoda, mereka selalu melakukan hal-hal seperti ini. Baru setelah mereka dewasa, mereka menyadari bahwa perempuan menyukai laki-laki yang memperlakukan mereka dengan baik. Meskipun begitu, terlalu baik juga bukanlah hal yang baik. Lin Fan membiarkan mereka berdua saja karena menurutnya, itu hanya dua anak kecil yang bermain bersama. Satu-satunya hal yang lucu adalah,
betapapun dinginnya Shiro memperlakukan Hayase, dia tidak pernah menyerah. Semangatnya yang pantang menyerah bahkan membuat Lin Fan ingin mendoakannya semoga berhasil. Setelah selesai membongkar kepiting-kepiting itu, Lin Fan memandang bagian-bagian kepiting yang berserakan di tanah dengan senyum pahit di wajahnya. Saat membandingkan kepiting yang ia buat dengan kepiting buatan Xiao Yue, hanya ada satu hal yang bisa ia katakan. Ia benar-benar telah merusak kepiting buatannya sendiri. Semua bagian mengalami kerusakan sampai tingkat tertentu. Dia hanya berharap Yuelan masih bisa menggunakannya. Karena mereka sudah selesai membongkar kepiting itu, tidak ada alasan bagi mereka untuk tinggal di sini lebih lama lagi. Lin Fan menghampiri Hai yang masih menggendong Shiro di kepalanya. Saat Shiro melihat Lin Fan datang, dia tahu persis apa yang ingin dilakukan Lin Fan. Dia menatap Lin Fan dengan tatapan meminta bantuan, tetapi Lin Fan tidak bisa berbuat apa-apa. Lagi pula, jika dia membawanya keluar, sangat mungkin dia akan terjatuh dari Hai saat dia berlari. Lin Fan langsung menurunkannya ke tanah sementara wanita itu menatapnya dengan tatapan dikhianati. Hayase, di sisi lain, tampak gembira melihat hal itu. Dia tidak menunjukkannya, tetapi rasanya melelahkan hanya melayang di tempat. Satu-satunya hewan lain yang tersisa di ruang penyimpanan hewan peliharaan adalah Fuyuki yang sedang tidur siang di sudut. Melihat bahwa tidak ada lagi yang tersisa, Shiro melompat ke arah Fuyuki dan menggunakannya sebagai perisai manusia melawan Hayase. Lin Fan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum getir, tetapi dia tidak ikut campur dalam situasi ini. Dia hanya keluar dari tempat penyimpanan hewan peliharaan dengan menunggangi Hai bersama Xiao Yue. Saat keluar, dia juga memanggil burung pipit angin yang kemudian dia kirimkan sendirian. Akibatnya, mereka berhenti beberapa kali karena Gale Sparrow menemukan beberapa makhluk roh dan beberapa tumbuhan untuk mereka kumpulkan. Karena makhluk-makhluk spiritual itu tidak terlalu kuat, Lin Fan menyerahkan mereka kepada Xiao Yue yang anehnya sangat bertekad untuk melawan mereka. Dia tidak pernah tahu bahwa Xiao Yue begitu tergila-gila dengan pertempuran. Tentu saja dia tidak punya alasan untuk menolak karena semua binatang spiritual ini berada di tingkat pengumpulan Ki pertama. Mereka adalah binatang spiritual yang dapat dengan mudah ditangani Xiao Yue sendirian. Selama waktu ini, Lin Fan mengumpulkan ramuan yang dijaga oleh makhluk-makhluk spiritual tersebut. Setelah Xiao Yue selesai, dia kembali ke Lin Fan dengan wajah yang tampak segar. Sebelumnya dia tidak mampu berbuat apapun melawan Burst Bear atau Water Dragon, jadi sekarang setelah dia bisa melampiaskan sebagian frustrasinya, dia merasa jauh lebih baik. Lin Fan tidak repot-repot membongkar binatang-binatang buas itu karena dia tidak punya waktu. Jika mereka membuang waktu lebih banyak lagi, gerbang kota akan tertutup sebelum mereka tiba. Jadi setelah beberapa kali tertunda, mereka tidak membuang waktu lagi dan segera membawa Hai kembali ke kota. Berhasil masuk tepat sebelum gerbang ditutup, Lin Fan menghela napas lega setelah mereka bisa masuk. Ia melihat hari sudah semakin larut, jadi ia memilih untuk tidak pergi ke persekutuan tentara bayaran hari ini. Sebaliknya, ia pergi ke penginapan untuk mencari Yuelan, tetapi ia tidak menemukannya di sana. Setelah berpikir sejenak, dia segera menuju ke toko dan seperti yang dia duga, wanita itu ada di sana. Dia duduk di belakang, mengurus beberapa dokumen dengan penerangan lilin. Terlihat jelas dari betapa fokusnya dia, bahwa seharusnya dia bekerja sepanjang hari. Lin Fan bahkan bisa mendengar suara gemericik dari perutnya yang menunjukkan bahwa dia begitu fokus sehingga dia sampai lupa makan. Lin Fan menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit di wajahnya sebelum mendekat dan meraih tangannya. Yuelan terkejut ketika tiba-tiba merasakan seseorang meraih tangannya, tetapi kemudian dia mendongak dan melihat Lin Fan. Dia semakin terkejut melihat Lin Fan sudah kembali, tetapi kemudian dia menyadari bahwa di luar sudah gelap. Dia tak kuasa berkata dengan nada terkejut, bagaimana bisa sudah selarut ini? Lalu dia melihat ke meja dan melihat lilin itu sebelum berkata dengan suara terkejut, apakah kamu yang membawa lilin ini? Lin Fan terkejut mendengar itu dan bertanya, kau tidak menyalakan lilin ini? Lilin ini sudah ada di sini saat aku masuk. Keduanya bingung ketika mendengar perkataan satu sama lain, hingga akhirnya mereka mendengar Fubuki menggonggong dari pojok ruangan. Mereka berdua menoleh ke arahnya dan melihat bahwa raut wajahnya menunjukkan bahwa dialah yang telah melakukannya. Lin Fan takjub melihat betapa cekatannya dia bisa menyalakan lilin dan membawanya ke sana. Setelah rasa terkejut mereka reda dan mereka kembali sadar,
Lin Fan menoleh kembali ke Yuelan dan bertanya, apakah kamu sudah makan malam? Yuelan berpikir sejenak sebelum dengan canggung berkata, sepertinya aku bahkan belum makan siang hari ini. Lin Fan menggelengkan kepalanya sebelum dengan lembut menepuk kepalanya, aku tahu kamu sangat antusias menjalankan toko ini, tetapi jangan lupa untuk menjaga dirimu sendiri. Yuelan merasa malu, tetapi ia juga merasakan kehangatan memenuhi hatinya. Ia menjulurkan lidahnya dengan nakal dan berkata, aku tidak akan melupakan ini di masa depan. Jantung Lin Fan berdebar kencang saat melihat ini. Imut-imut, itulah satu-satunya pikiran yang ada di benaknya saat itu. Dia tidak bisa menahan diri karena Yuelan benar-benar menggemaskan dengan cara menjulurkan lidahnya seperti itu. Dia sangat ingin menggendongnya dan memeluknya, tetapi karena mereka masih di luar, dia tidak melakukannya. Lagi pula, dia tidak tahu apakah dia mampu menahan diri jika dia melakukan itu. Setelah itu selesai, Yuelan tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya, oh, benar, kamu pergi keluar hari ini. Apakah kamu mendapatkan sesuatu yang bagus yang bisa kita jual di toko? Lin Fan mengangguk sebagai tanggapan sebelum berkata, apakah ada tempat di mana saya bisa mengeluarkannya? Yuelan mengangguk dan memberi isyarat agar Lin Fan mengikutinya. Ada gudang yang terhubung dengan toko tempat kamu bisa menyimpan semuanya. Ikutlah denganku. Dia menuntunnya keluar kantor dan menyusuri lorong pendek sebelum sampai di sebuah pintu besar. Setelah melewati pintu itu, dia membawa Lin Fan ke sebuah gudang besar yang cukup kosong. Dia membawanya ke sebuah meja di samping gudang dan bertanya, apakah tempat ini cukup untuk Anda mengeluarkan barang-barang Anda? Lin Fan menatap meja dan mengangguk. Kemudian dia mengangkat tangan kanannya dan sebuah portal terbuka di depan tangannya. Yuelan sudah mengetahui tentang ruang penyimpanan hewan peliharaan, jadi Lin Fan tidak perlu berpura-pura mengeluarkan barang-barang dari cincin penyimpanan di depannya. Dia mengeluarkan bahan-bahan dari kepiting itu terlebih dahulu agar wanita itu bisa melihatnya. Yuelan mendekat untuk melihat lebih dekat barang-barang yang dibawanya, dan hal pertama yang dilakukannya adalah memilih beberapa barang tertentu. Dia mengangkatnya ke arah cahaya untuk memeriksanya sebelum bertanya, apakah terjadi sesuatu dengan yang ini? Apakah Anda kesulitan menurunkannya atau bagaimana? Lin Fan menunjukkan ekspresi canggung ketika melihat bahwa yang dipilih wanita itu adalah barang yang telah ia bongkar. Hanya itu yang bisa dia katakan sebagai tanggapan. Yuelan adalah orang yang cerdas, jadi dia secara alami bisa mengetahui apa yang telah terjadi. Dia tidak mempersulitnya saat dia meletakkannya dan bertanya, apakah ada hal lain yang Anda miliki? Lin Fan mengangguk sebelum mengangkat tangannya lagi untuk menciptakan portal lain. Mayat-mayat lainnya dan ramuan-ramuan itu keluar dari ruang penyimpanan hewan peliharaan. Lin Fan kemudian berkata, kita tidak punya waktu dalam perjalanan pulang, jadi kita tidak bisa membongkar yang ini. Aku bisa mengerjakannya besok jika kamu mau. Yuelan menatap Lin Fan dengan ekspresi bingung, mengapa kau perlu melakukan itu? Akan lebih mudah jika kau membawa mereka dalam keadaan mayat, dengan begitu kita bisa membongkar mereka dengan benar. Lin Fan menunjukkan ekspresi canggung dan berkata, yah, kalau kita melakukannya di persekutuan tentara bayaran, mereka pasti mau membelinya. Mereka sudah baik padaku, jadi. Dia membiarkan kata-katanya menggantung, tetapi makna di baliknya jelas. Yuelan menunjukkan ekspresi yang lebih bingung saat bertanya, mengapa kau perlu melakukannya di persekutuan tentara bayaran? Lin Fan menunjukkan ekspresi terkejut sambil berkata, bukankah hanya persekutuan tentara bayaran yang memiliki layanan pembongkaran profesional? Yuelan tersenyum saat menyadari kesalahpahaman yang dimiliki Lin Fan. Lin Fan merasa bingung, tetapi kemudian dia mengerti setelah Yuelan menjelaskannya kepadanya. Tidak perlu pergi ke persekutuan tentara bayaran, ada banyak tempat lain yang menawarkan jasa pembongkaran profesional dan biasanya harganya jauh lebih murah. Persekutuan tentara bayaran mematok harga terlalu tinggi karena nama besarnya, jadi sebenarnya lebih murah pergi ke tempat lain. Yuelan menjelaskan sambil tersenyum. Mulut Lin Fan ternganga saat menyadari kesalahannya. Dia belum memeriksa tempat lain dan berasumsi bahwa persekutuan tentara bayaran adalah satu-satunya tempat, jadi itulah sebabnya dia berpikir bahwa dia harus belajar membongkar. Tetapi ternyata bukan itu masalahnya dan dia hanya terlalu banyak berpikir. Seandainya dia bertanya pada Yuelan tentang hal ini, itu akan menyelamatkannya dari banyak masalah. Namun kini ia begitu malu hingga ingin terjun ke dalam lubang.
Yuelan melihat sedikit rona merah di wajahnya dan dia hanya bisa memikirkan satu kata. Imut-imut. Dia belum pernah melihat pria seperti itu sebelumnya dan itu membuat jantungnya berdebar kencang. Sebelum Lin Fan sempat bereaksi, dia maju dan mencium pipinya. Kemudian sambil menjauh, dia berkata sambil tersenyum, "Nah, itu untuk kerja kerasmu." Dia segera berbalik saat rona merah muncul di pipinya. Lin Fan hanya berdiri di sana dengan linglung, tetapi dia segera tersenyum ketika melihat rona merah yang mencapai ujung telinga Yuelan. Dia memeganginya dari belakang dan memeluknya erat-erat. Mereka berdua berdiri di sana dalam keheningan sejenak dan Lin Fan hendak melakukan langkah selanjutnya, tetapi sebelum dia sempat melakukannya, terdengar suara gemericik dari depannya. Lin Fan menatap Yuelan yang wajahnya semakin merah dibandingkan saat dia menciumnya. Ia dengan canggung tersenyum dan melepaskannya sebelum mengulurkan tangannya dengan ramah. Ia sedikit membungkuk sambil berkata dengan sopan, "Bagaimana kalau kita makan malam?" Yuelan melihat cara pria itu berdiri dan jantungnya berdebar kencang. Namun, dia tetap mengulurkan tangannya untuk meraih tangan pria itu sambil berkata dengan senyum, "Baiklah." Mereka berdua berjalan keluar dari toko begitu saja. Lin Fan telah mengembalikan Fubuki dan anak-anak singa ke tempat penampungan hewan peliharaan, jadi hanya mereka berdua yang berjalan sendirian di jalanan. Saat mereka berjalan di sepanjang jalan, ada orang-orang yang tak kuasa menahan diri untuk mengamati Yuelan lebih dekat, terutama dengan cara kedua puncak rambutnya bergoyang setiap langkah. Namun, begitu mereka melihatnya, mereka langsung merasakan merinding. Mereka mencari sumber hawa dingin itu dan ketika melihat Lin Fan menatap mereka dengan tatapan dingin, mereka segera memalingkan muka dan pergi. Tentu saja, ada juga beberapa yang mendapat tamparan dari pacar atau istri mereka. Sepertinya cukup banyak orang yang akan mendapat hukuman malam ini. Mereka berdua menjemput Xiao Yue dan mencari tempat makan malam di dekat situ. Setelah selesai, mereka kembali untuk beristirahat di malam hari. Tentu saja, mereka tidak langsung tidur nyenyak karena terus disibukkan oleh Lin Fan dengan aktivitas malam harinya. Keesokan paginya, Lin Fan berangkat ke persekutuan pedagang. Lin Fan punya janji kencan dengan Lala malam ini, tapi seumur hidupnya, dia belum pernah pergi kencan sama sekali sebelumnya. Jadi sebelum pergi kencan, dia harus mempersiapkan diri terlebih dahulu. Dia sedikit banyak tahu tentang apa yang harus dia lakukan dari berbagai cerita yang telah dia baca di bumi, itulah sebabnya dia menuju ke persekutuan pedagang. Tidak seperti di bumi di mana setiap orang dapat dengan mudah mengetahui restoran terbaik hanya dengan mengecek ponsel mereka, dunia budidaya ini melakukan segalanya secara lebih manual. Persekutuan pedagang mengadakan papan peringkat bulanan yang menghitung suara yang diberikan orang-orang kepada berbagai restoran. Restoran yang menerima suara terbanyak akan dianggap sebagai restoran terbaik di kota tersebut. Kemudian setelah itu, ada daftar restoran yang berkinerja sedikit lebih buruk karena mendapatkan lebih sedikit suara. Peringkat ini disimpan di persekutuan pedagang, jadi Lin Fan pergi ke sana untuk melihat restoran mana yang sebaiknya ia kunjungi bersama Lala malam ini. Pada saat yang sama, dengan membayar sedikit biaya, dia juga bisa mendapatkan informasi tentang restoran dari orang yang mengelola konter untuk layanan ini sehingga dia akan sepenuhnya siap untuk kencan tersebut. Hal itu saja sudah menghabiskan seluruh pagi harinya. Setelah selesai, dia bahkan tidak sempat makan siang karena masih banyak hal lain yang harus dia kerjakan. Dia pergi ke salon untuk memotong rambutnya, lalu bergegas kembali ke penginapan untuk mandi. Dia bahkan meluangkan waktu untuk membeli kantung parfum, yang merupakan benda paling mirip dengan kolon di dunia kuno ini untuk menyegarkan diri. Barulah setelah menyelesaikan semuanya, dia pergi ke persekutuan tentara bayaran. Saat itu, hari sudah senja. Ketika Lin Fan masuk ke persekutuan tentara bayaran, dia benar-benar menarik perhatian banyak orang. Para tentara bayaran wanita yang sedang duduk bersama kelompok mereka di bar semuanya tak kuasa menahan diri untuk menoleh ke arah Lin Fan. Lagi pula, dia terlalu tampan. Bahkan ada beberapa pria yang menatap Lin Fan dengan tatapan aneh. Tatapan-tatapan itu membuat Lin Fan merinding. Namun, dia mengabaikan semua itu dan memusatkan perhatiannya pada meja resepsionis. Dengan saksama, dia melihat bahwa Lala masih bekerja di belakang meja. Setelah berhenti sejenak untuk memeriksa apakah napasnya bau dan semuanya sudah sesuai, Lin Fan berjalan menuju konter. Lala, yang tadi sibuk dengan seseorang, baru saja selesai dengan orang itu ketika dia melihat Lin Fan datang. Meskipun dia pernah melihatnya sebelumnya,
ketika dia sudah bersih-bersih, dia benar-benar memberikan kesan yang berbeda. Jantungnya tak bisa berhenti berdebar kencang saat ia melihat pria itu datang menghampirinya. Lin Fan tiba di konter, lalu dengan lambaian tangannya, sebuah buket mawar muncul. Dia sengaja pergi mengambil bunga-bunga ini lebih awal karena dia ingat sebuah majalah mengatakan bahwa buket mawar akan memberikan kesan yang bagus pada kencan pertama. Sayang sekali, di dunia kuno ini, hal itu tidak berlaku. Ini adalah sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya di dunia kuno ini, jadi Lala terkejut karenanya. Namun, saat ia melihat Lin Fan berdiri di sana memegang mawar-mawar itu untuknya, ia tak kuasa menahan perasaan hangat yang memenuhi hatinya. Dia tersenyum sambil mengambil buket bunga itu dan berkata, ini sangat indah. Tetapi kemudian setelah jeda, dia berkata, bukankah ini agak berlebihan? Lin Fan menunjukkan ekspresi canggung dan berkata, yah, kupikir kau mungkin menyukainya. Lala merasakan kehangatan lain memenuhi hatinya, tetapi dia masih memasang ekspresi menggoda di wajahnya saat berkata, yah, orang mungkin berpikir kamu terlalu serius jika melakukan hal seperti ini. Lin Fan tidak tahu harus berkata apa, jadi dia hanya berkata jujur, aku tidak keberatan. Lala tak bisa lagi mempertahankan ekspresi menggoda di wajahnya karena tiba-tiba pipinya memerah. Ia tak kuasa menundukkan kepala karena tak sanggup menatap langsung Lin Fan saat ia mengatakan itu. Setelah terdiam sejenak, dia mendongak dan bertanya, jadi, kita mau pergi. Kemana? Kali ini, Lin Fan memperlihatkan senyum percaya diri sambil berkata, baiklah, aku sudah menemukan tempat yang bagus di dekat sini. Kamu siap berangkat? Lala mengangguk sebelum berkata, biarkan aku menyimpan berkas-berkas ini dulu, aku akan segera menemuimu. Lin Fan mengangguk sebelum bergeser ke samping agar tidak mengganggunya. Saat ia bergeser ke samping, ia tak bisa menahan diri untuk tidak melihat seseorang yang mengenakan jubah bertingkah mencurigakan di sampingnya. Berdasarkan arah pandangan mereka, sepertinya mereka sedang menatap langsung ke arah Lala. Lin Fan hendak mengatakan sesuatu, tetapi sebelum dia sempat berkata apa-apa, suara Lala terdengar dari belakangnya, aku baik-baik saja. Apakah kamu siap berangkat? Lin Fan menoleh sejenak untuk melihatnya dan ketika dia teringat pada orang yang mencurigakan itu, dia mendapati bahwa orang berjubah itu sudah pergi. Karena dia sudah pergi, tidak ada lagi yang bisa dia lakukan. Lala melihat ekspresi wajah Lin Fan dan bertanya, ada apa? Lin Fan dengan cepat menoleh ke belakang dan menggelengkan kepalanya sambil berkata, tidak ada apa-apa. Lalu Lin Fan mengulurkan satu tangan ke depan dan sedikit membungkuk sambil bertanya dengan sopan, apakah kita akan pergi? Lala terkejut melihat Lin Fan bertingkah seperti itu, tetapi dia mengulurkan tangannya untuk meraih tangan Lin Fan sambil tersenyum bahagia. Meskipun dia merasa Lin Fan agak terlalu imut, dia tidak keberatan melihat sisi dapat diandalkannya dari waktu ke waktu. Itu sudah cukup untuk membuat jantungnya berdebar kencang. Bergandengan tangan seperti itu, keduanya berjalan keluar dari persekutuan tentara bayaran di bawah tatapan banyak orang. Ada banyak tatapan kagum, tetapi ada juga tatapan iri dari kedua jenis kelamin. Lin Fan menuntun Lala menyusuri jalanan dan tak lama kemudian mereka tiba di restoran yang telah ditemukan Lin Fan pagi ini. Namun, ketika mereka sampai, ada tanda besar bertuliskan, tutup, yang terpasang di pintu. Lin Fan menatap papan besar bertuliskan, tutup, sambil ternganga lebar. Apa yang sedang terjadi? Mengapa tempat ini ditutup? Mengapa restoran ini tutup tiba-tiba padahal baru saja masuk dalam peringkat restoran bulan ini di Merchants Guild? Lala juga melihat papan besar bertuliskan, tutup, sebelum mendongak dan menatap nama restoran itu dengan ekspresi berpikir. Setelah berpikir sejenak, dia menunjukkan ekspresi seolah-olah tiba-tiba mendapat ide. Ah! Aku pernah dengar tentang tempat ini sebelumnya. Tempat ini cukup terkenal di daerah ini dan aku selalu ingin mencobanya. Kemudian dia tersenyum sambil berkata, sayang sekali kamu memilih datang ke sini pada satu-satunya hari dalam seminggu ketika mereka tutup untuk mengisi stok. Lin Fan menoleh dan menatapnya dengan ekspresi terkejut sambil otaknya memproses apa yang baru saja dikatakannya. Sebuah kesalahan. Dia telah melakukan kesalahan besar. Dia hanya bertanya tentang restoran mana yang bagus di persekutuan pedagang, tetapi dia benar-benar lupa menanyakan jadwalnya. Dia hanya berasumsi bahwa restoran itu akan buka, jadi dia tidak pernah repot-repot mengeceknya. Lin Fan kemudian menunjukkan ekspresi canggung dan berkata, aku bisa mencari restoran lain kalau kamu mau.
Lala hanya menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan berkata, tidak perlu, ayo kita pergi ke tempat terdekat. Aku tahu restoran yang cukup bagus yang bisa kita kunjungi. Lin Fan masih memasang ekspresi canggung yang sama, tetapi karena tidak ada pilihan yang lebih baik, dia hanya mengangguk sebagai jawaban. Kali ini, Lala lah yang mengulurkan tangannya agar Lin Fan meraihnya. Mereka berdua berjalan menyusuri beberapa jalan sebelum sampai ke sebuah restoran kecil yang tersembunyi di sebuah gang kecil. Meskipun tampak seperti restoran kecil, ketika mereka masuk, Lin Fan mendapati bahwa tempat itu penuh sesak dengan orang. Restoran ini tampaknya cukup populer meskipun tempatnya kecil. Namun ketika dia melihat sekeliling, dia mendapati bahwa restoran itu cukup penuh. Dia tidak yakin apakah mereka akan bisa mendapatkan tempat duduk di restoran yang begitu ramai. Namun, ketika pelayan datang menghampiri, ia berkata sambil tersenyum gembira, Lala, kau datang lagi. Kemudian ia menunjukkan ekspresi bingung sambil berkata, tapi tunggu, ini bukan hari-hari biasamu. Lala tersenyum dan menunjuk Lin Fan di sampingnya sebelum berkata, yah, aku di sini bersama seseorang hari ini. Pelayan itu menoleh ke arah Lin Fan dan matanya langsung berbinar saat melihatnya. Dia mengerucutkan bibirnya membentuk senyum sambil mendekati Lala untuk berkata, kau mendapatkan pria yang cukup tampan kali ini, ya. Bagaimana kalau kau berbagi denganku suatu saat nanti? Lala mengerucutkan bibirnya dan memukul bahu pelayan dengan lembut sebelum berkata, berhenti menggodaku. Pelayan itu berdiri tegak lagi dan berkata sambil tertawa, baiklah, kurasa aku harus mencari tempat duduk yang bagus untuk mengucapkan selamat kepada Lala kecil kita karena telah menemukan pria yang begitu baik. Kemudian dia berbalik untuk melihat-lihat restoran sebelum berkata, tunggu sebentar, izinkan aku mencarikan tempat untuk Anda. Setelah pria itu pergi, Lin Fan bertanya sambil tersenyum, apakah Anda pelanggan tetap di sini? Dia sepertinya cukup dekat dengan Anda. Lala mengangguk sebelum berkata, mereka hanya suka bergosip dan saling menggoda, jangan dipedulikan. Lin Fan menggelengkan kepalanya dan berkata, aku sama sekali tidak keberatan. Ini tempat yang sangat hangat dan jelas terlihat bahwa mereka peduli padamu. Wajah Lala memerah sebelum dia memukul bahu Lin Fan dengan malu-malu dan berkata, jangan mulai belajar dari mereka. Lin Fan hanya mengangkat tangannya tanda menyerah sambil terkekeh. Pelayan itu tidak butuh waktu lama untuk kembali dan dengan cepat mengantar mereka ke sebuah meja kecil yang berada di antara meja-meja yang lebih besar. Setelah berada di dalam restoran, Lin Fan melihat bahwa meskipun tampak cukup ramai, sebenarnya masih ada beberapa tempat kosong. Hanya saja meja-meja besar sudah penuh dan menghalangi pandangan ke meja-meja kecil di antaranya yang masih cukup kosong. Pelayan memberikan mereka 2 menu sebelum pergi. Lagi pula, tempat ini masih cukup ramai dengan rombongan besar itu. Lala tidak melihat menu sambil menunggu Lin Fan membacanya. Lala menyadari hal ini dan bertanya, ada apa? Kamu tidak lapar? Lin Fan berkata, aku percaya padamu untuk memesan karena kamu paling tahu tempat ini. Lala mengangguk dan berkata, baiklah, mungkin aku akan memberikan sesuatu yang buruk untukmu. Lin Fan berkata sambil tersenyum, aku serahkan padamu, aku percaya padamu. Pipi Lala kembali memerah ketika mendengar hal itu. Sebenarnya, kegagalan rencana Lin Fan adalah hal yang baik. Sejak Lala memimpin dalam memilih restoran, Lin Fan tidak lagi tegang karena dia tidak memiliki rencana yang ketat untuk diikuti, sehingga dia bisa lebih banyak bercanda dengan Lala, yang memang disukai Lala sejak awal. Setelah memesan makanan, masih ada waktu sebelum makanan itu tiba, jadi mereka sedikit mengobrol sambil menunggu. Hal pertama yang Lala tanyakan adalah, jadi, mengapa Anda datang ke kota ini? Lin Fan tersenyum canggung, tetapi kemudian berkata, yah, saya sedang bepergian dan kebetulan melewati jalan ini. Saya berhenti untuk urusan pekerjaan, tetapi kemudian menetap karena tampaknya tempat ini bagus. Tentu saja, itu bukanlah jawaban yang sebenarnya. Bukan berarti dia bisa mengatakan padanya bahwa dia telah berpindah dunia ke sebuah ladang di dekat sini dan hanya datang ke sini karena ini adalah kota terdekat. Namun, jawaban ini sudah cukup bagi Lala karena ini adalah jawaban yang cukup umum. Lin Fan kemudian dengan cepat mengajukan pertanyaan untuk mengalihkan perhatiannya dari topik ini, jadi, mengapa kau datang ke kota ini? Lala juga menunjukkan ekspresi canggung sebelum berkata, yah, kurasa karena alasan yang sama denganmu. Namun, setelah bekerja untuk persekutuan tentara bayaran untuk beberapa waktu,
mereka menawarkanku posisi sebagai resepsionis dan aku memutuskan untuk menerimanya. Setelah itu, aku menetap di sini karena ini tempat yang paling mudah bagiku untuk pergi bekerja. Lin Fan menunjukkan ekspresi terkejut saat bertanya, Anda dulu bekerja sebagai tentara bayaran. Lala juga menunjukkan ekspresi terkejut saat berkata, kau tidak tahu bahwa semua resepsionis itu bekerja untuk persekutuan tentara bayaran sebagai tentara bayaran yang kemudian menjadi resepsionis. Lin Fan menggelengkan kepalanya. Lala menjelaskan, para resepsionis perlu memiliki tingkat kekuatan tertentu untuk membela diri. Lagi pula, persekutuan tentara bayaran bukanlah tempat yang mudah untuk bekerja. Jadi itulah mengapa mereka memilih tentara bayaran yang cantik dan memiliki pangkat tertentu untuk bekerja sebagai resepsionis. Tentu saja, alasan mengapa seseorang memilih untuk bekerja sebagai resepsionis adalah karena gajinya jauh lebih besar daripada yang akan kita terima sebagai tentara bayaran. Belum lagi kita mendapatkan bonus berdasarkan tentara bayaran yang mendaftarkan misi mereka kepada kita. Ini jauh lebih baik daripada mempertaruhkan nyawa kita sebagai tentara bayaran. Lin Fan mengangguk sebagai tanggapan meskipun dia sebenarnya tidak mengerti. Namun, dia selalu bisa merasakan jejak energi spiritual dari Lala yang memberitahunya bahwa dia adalah seorang kultivator. Setidaknya ini menjelaskan mengapa dia bekerja sebagai resepsionis di persekutuan tentara bayaran. Setelah pertanyaan pertama ini, keduanya mulai membahas berbagai macam topik, mulai dari misi yang pernah mereka lakukan, makanan yang mereka sukai, hingga akhirnya hobi yang mereka berdua nikmati. Hobi Lin Fan tentu saja membaca novel dan yang mengejutkan, itu juga merupakan hobi Lala. Meskipun dia tampak seperti gadis ceria yang tidak akan membuang waktunya dengan novel, dia sebenarnya telah membaca cukup banyak novel. Tentu saja, novel-novel di sini dianggap agak membosankan bagi Lin Fan karena ini adalah dunia seni bela diri kuno. Sebagian besar novel di sini adalah novel siansia dan wuxia tipikal, bukan genre yang Lin Fan sukai. Sebaliknya, dia adalah seseorang yang gemar membaca novel isekai, tetapi sayangnya topik itu sebenarnya tidak ada di dunia ini. Hal terdekat yang bisa ia temukan adalah beberapa novel reinkarnasi tentang para ahli terkemuka yang terlahir kembali sebagai tuan muda. Namun yang mengejutkan, Lala juga menyukai hal itu, sehingga mereka bisa berbincang-bincang dengan cukup baik. Lin Fan bahkan mampu membuat wanita itu terkesan dengan beberapa idenya karena ide-ide tersebut benar-benar baru baginya. Namun, baginya, ide-ide tersebut hanyalah klise yang sudah terlalu sering digunakan di dunianya sebelumnya. Akhirnya, makanan mereka datang, tetapi orang yang membawakan makanan itu bukanlah pelayan yang sama seperti sebelumnya. Orang yang membawakan makanan mereka adalah orang berjubah yang sama yang dilihat Lin Fan di persekutuan tentara bayaran sebelumnya. Saat melihat orang itu, dia langsung waspada, tetapi orang itu tidak melakukan apapun selain meletakkan 2 piring makanan dan menarik kursi untuk duduk bersama mereka. Lin Fan mengerutkan alisnya saat melihat ini dan bertanya, siapakah? Namun sebelum ia selesai bicara, sosok berjubah itu sama sekali mengabaikannya dan menoleh ke arah Lala sebelum berkata, Lala, sudah waktunya pulang. Saat Lala mendengar suara itu, dia tak kuasa menahan diri untuk tidak gemetar. Lin Fan bisa melihat sorot mata wanita itu dan tahu bahwa dia mengenali orang tersebut, jadi dia tidak mengatakan apapun sambil menunggu apa yang akan terjadi. Sosok berjubah itu melepas tudungnya dan memperlihatkan wajahnya, yang merupakan wajah normal seorang pria parubaya, tetapi ia bisa dianggap agak tampan. Dari awal hingga akhir, pria parubaya ini tidak pernah memperhatikan Lin Fan. Matanya terus tertuju pada Lala sepanjang waktu. Setelah terdiam beberapa saat, Lala berkata, tidak, ayah, aku tidak mau. Lin Fan terkejut ketika mendengar hal itu. Ternyata pria parubaya itu adalah ayah Lala, dan berdasarkan cara mereka berbicara satu sama lain, jelas bahwa mereka tidak memiliki hubungan yang dekat. Pria parubaya itu mengerutkan alisnya ketika mendengar ini dan berkata, Lala, ini bukan waktunya kamu bermain-main. Pertunanganmu sudah diputuskan, tunanganmu sudah dipilih. Baik Lin Fan maupun Lala menunjukkan ekspresi terkejut melihat hal ini. Lala langsung berkata dengan suara marah, siapa yang memberimu hak untuk memutuskan ini? Aku sudah bilang aku akan meninggalkan keluarga Bai, kau tidak berhak memutuskan ini untukku. Pria parubaya itu juga menunjukkan ekspresi marah dan berkata, anak durhaka ini. Siapa yang melahirkanmu dan membesarkanmu? Sekarang kau bilang kau membelakangi keluargamu, orang tuamu. Ini bertentangan dengan hukum surga.
Karena mereka telah meninggikan suara, orang-orang di sekitar mereka berhenti berbicara dan menoleh untuk melihat mereka. Saat melihat itu, keduanya menunjukkan ekspresi canggung sebelum kembali merendahkan suara mereka. Karena tidak ada lagi yang bisa mereka tonton, orang-orang di sekitar mereka kembali melakukan urusan masing-masing. Lala menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Aku sudah bilang padamu bahwa aku tidak akan bertunangan dengan siapapun yang kau pilih untukku. Kau bisa kembali, aku tidak akan kembali bersamamu." Ayah Lala tidak bergerak ketika mendengar ini. Dia hanya menatap Lala dengan serius selama beberapa detik sebelum berkata, "Ini tuan muda kedua dari keluarga Qian." Lala menunjukkan ekspresi terkejut ketika mendengar hal itu. Dia bertanya dengan suara terkejut, "Keluarga Qian dari kota Frostfire?" Ayah Lala mengangguk dan berkata, "Benar." Lala terdiam setelah mendengar itu, mengerutkan alisnya dalam-dalam. Setelah melihat ini, Ayah Lala menghela napas dan berkata, "Kamu akhirnya mengerti betapa seriusnya ini." Lalu tanpa menunggu Lala mengatakan apapun lagi, dia berdiri dan meraih tangannya, mencoba menyeretnya pergi. Namun, sebelum dia sempat melangkah, Lin Fan sudah meraih tangan satunya dan memaksanya untuk duduk kembali. Barulah saat itu Ayah Lala akhirnya menatap Lin Fan dan mengakui keberadaannya. Ia menatapnya dengan mata menyipit penuh permusuhan dan bertanya, "Apa yang kau inginkan?" Lin Fan dengan tenang berkata, "Dia bilang dia tidak mau pergi bersamamu, jadi dia tidak akan pergi." Mata Ayah Lala dipenuhi amarah saat dia berkata, "Kau pikir kau siapa? Ini urusan keluarga Bai, bagaimana mungkin orang luar sepertimu ikut campur? Apa kau pikir kau bisa selamat jika kau..." Sebelum dia selesai bicara, dia merasakan aura Lin Fan menyelimutinya. Ketika aura Lin Fan menerpanya, rasanya seperti gunung tekanan yang menimpanya. Ayah Lala tidak punya pilihan selain menundukkan kepalanya sambil menelan kata-kata yang tadi terucap dari mulutnya. Lala melihat ini dan berkata, "Lin Fan." Namun sebelum dia sempat berkata apapun, Lin Fan sudah menatapnya dengan tatapan tajam yang membuat wanita itu menelan kata-katanya sendiri. Lin Fan dapat mengetahui dari aura yang terpancar dari mereka, bahwa Lala jelas lebih kuat dari ayahnya dalam hal kultivasi. Sekalipun ia mau, ayahnya tidak akan mampu menariknya pergi begitu saja. Namun, dia menahan diri karena tidak ingin menyakitinya. Mungkin itu karena rasa berbakti kepada orang tua atau mungkin karena rasa bersalah. Lin Fan tidak tahu, tetapi dia tahu bahwa berdasarkan raut wajahnya, jelas bahwa dia tidak ingin pergi bersamanya. Dengan dia di sini, siapa yang bisa memaksa Lala untuk ikut bersama mereka? Lin Fan menoleh ke arah Ayah Lala dan berkata, "Ini mungkin masalah antara keluarga Bai Anda, tetapi Anda tidak bisa memaksa orang untuk melakukan apa yang mereka inginkan. Itu adalah salah satu kebebasan dasar yang dimiliki manusia." Kemudian setelah jeda, dia berkata, "Jika Anda ingin berbicara dengan Lala, melalui persekutuan tentara bayaran. Jika Anda mencoba memaksanya untuk ikut dengan Anda, saya tidak akan tinggal diam, mengerti?" Ayah Lala hanya duduk di sana dengan linglung karena tidak mengerti apa yang sedang terjadi, tetapi merasakan tekanan yang datang dari Lin Fan, dia tidak punya pilihan selain mengangguk. Lin Fan juga mengangguk sebelum menggenggam tangan Lala dan menuntunnya keluar dari restoran. Pada saat yang sama, ia juga memberikan koin emas kepada pelayan yang telah menunjukkan meja kepada mereka. Saat mereka pergi, pelayan itu menunjukkan ekspresi meminta maaf. Tetapi Lin Fan hanya menggelengkan kepalanya untuk menunjukkan bahwa dia tidak perlu mempermasalahkannya. Lagi pula, kemungkinan besar pelayan itu diberitahu bahwa itu adalah Ayah Lala dan dia mengira itu adalah peristiwa yang membahagiakan, bukan seperti yang terjadi sekarang. Setelah keluar dari restoran dan memastikan bahwa Ayah Lala tidak mengikutinya, Lin Fan memperlambat langkahnya. Saat itulah Lala berkata dengan suara rendah, "Maaf dan terima kasih." Lin Fan menatapnya dan meskipun kepalanya tertunduk, Lin Fan bisa membayangkan rasa sakit seperti apa yang dia rasakan saat ini. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan untuknya karena, seperti yang dikatakan ayahnya, ini adalah urusan keluarga mereka. Satu-satunya hal yang benar-benar bisa dia lakukan adalah mencoba menghiburnya sebaik mungkin, tetapi bahkan dengan begitu, dia tahu itu tidak akan banyak membantu. Setelah berpikir sejenak, Lin Fan bertanya, "Apakah kamu ingin pulang malam ini?" Lala berpikir sejenak sebelum menggelengkan kepalanya dan berkata, "Karena dia sudah menemukanku, seharusnya dia juga sudah menemukan tempat yang kusewa." Lin Fan mengangguk sebelum bertanya, "Kalau begitu, apakah kau ingin aku mengantarmu ke persekutuan tentara bayaran?"
Lala terdiam sejenak sebelum mengangguk. Persekutuan tentara bayaran adalah tempat terbaik bagi mereka saat ini. Tidak pantas bagi Lin Fan untuk membawanya ke penginapannya, dan rumahnya pun belum siap. Tetapi bahkan jika sudah siap, tetap saja tidak pantas. Pertama, itu berarti melibatkan gadis-gadis lain dalam keluarganya dalam masalah keluarga baik, yang tidak ingin dia lihat. Kedua, bahkan jika dia bersedia, Lala tidak akan bersedia karena dia tidak ingin merepotkan Lin Fan dengan masalah ini. Apa yang telah dia lakukan di restoran itu sudah cukup. Alasan lainnya adalah karena Lala merupakan bagian dari persekutuan tentara bayaran, jadi setidaknya, jika dia tidak ingin melakukan sesuatu, dia bisa mengandalkan mereka untuk membantunya. Tanpa berkata apa-apa lagi, Lin Fan membawa Lala ke persekutuan tentara bayaran. Karena sudah larut malam, jumlah orang di persekutuan tentara bayaran tidak sebanyak biasanya. Masih ada beberapa orang yang minum, tetapi sebagian besar orang yang ingin minum sudah pergi ke restoran lain karena mereka tidak bisa bersenang-senang di persekutuan tentara bayaran seperti di restoran lain. Orang-orang yang minum di sini adalah mereka yang ingin minum sendirian atau baru saja kembali dari sebuah misi. Untungnya bagi mereka menemukan bahwa Tian-Tian sedang berada di counter. Tian-Tian sudah tahu tentang kencan mereka karena para resepsionis ini suka bergosip satu sama lain, jadi dia terkejut ketika melihat Lin Fan membawa Lala pulang. Kemudian, ketika dia melihat lebih dekat, dia langsung menyadari suasana hati Lala yang buruk dan bahunya yang terkulai. Melihat ini, dia menatap Lin Fan dengan penuh permusuhan. Namun kemudian tatapan tajam itu dengan cepat menghilang. Lagi pula, jika Lin Fan telah melakukan sesuatu yang buruk pada Lala, mengapa dia membawanya kembali? Apalagi fakta bahwa Lala membiarkannya kembali seperti ini. Jadi, apa yang terjadi seharusnya tidak ada hubungannya dengan Lin Fan. Dia mengerutkan alisnya untuk berpikir sejenak sebelum menoleh ke Lin Fan dan bertanya, apa yang terjadi? Lin Fan menunjukkan ekspresi canggung sebelum berkata, ya. Dia dengan cepat menceritakan apa yang terjadi di restoran itu kepada Tian-Tian. Saat bercerita, Tian-Tian menggendong Lala dan menepuk punggungnya untuk menenangkannya. Setelah selesai mendengarkan cerita itu, dia tak kuasa menahan diri untuk mengerutkan alisnya. Lin Fan melihat bahwa dia tidak mengatakan apapun, jadi dia mau tak mau bertanya, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tian-Tian menghela napas sebelum berkata, ini akan mudah jika hanya keluarga Lala. Tetapi sekarang masalah ini bahkan melibatkan keluarga Qian, kita tidak bisa begitu saja mengabaikannya. Kita harus membahas ini besok sebelum kita dapat menemukan cara untuk menyelesaikannya. Lin Fan menatap Lala dan bertanya, apa yang akan kau lakukan sekarang? Apakah kau akan tetap tinggal di persekutuan tentara bayaran? Tian-Tian menjawab pertanyaan ini untuk Lala, dia akan tinggal bersamaku di kamarku di sini. Namun kemudian ia menatap Lin Fan dengan tatapan menggoda dan berkata, kecuali jika kau berencana menawarkan untuk mengantarnya pulang. Lin Fan dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata, tidak, aku sama sekali tidak berpikir seperti itu. Tian-Tian menatap Lin Fan sejenak sambil tersenyum sebelum berkata dengan serius, kami membutuhkanmu untuk datang besok juga karena ini akan melibatkanmu. Bisakah kau melakukannya? Lin Fan langsung mengangguk, tentu saja. Aku akan datang pagi-pagi sekali. Melihat bahwa dia sama sekali tidak ragu untuk setuju, Tian-Tian tak kuasa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya sambil tersenyum tipis. Kemudian dia berkata dengan senyum yang sama, tidak perlu datang sepagi itu karena kamu tidak akan ikut dalam pembicaraan. Datang saja sore hari. Jika kamu tidak melihatku atau Lala, tanyakan saja pada siapapun yang ada di resepsionis dan mereka akan menuntunmu kepadaku. Lin Fan mengangguk sebagai tanggapan atas hal itu. Karena masalah ini sudah selesai dan sudah larut malam, Lin Fan tidak tinggal lebih lama lagi. Setelah dia pergi, Tian-Tian berkata kepada Lala dengan suara lembut, dia memang pria yang menarik, ya. Lala mengangguk sambil tersenyum tipis, tetapi kemudian senyum itu berubah sedikit getir saat dia berkata, sayang sekali dia sudah punya pacar. Tian-Tian menatap Lala sambil tersenyum dan bertanya, apakah itu masalah? Lala menatap Tian-Tian dengan ekspresi bingung dan bertanya, bukan begitu. Tian-Tian menjentikkan dahi Lala dan berkata, gadis bodoh, itu hanya berlaku untuk orang biasa. Untuk seseorang seperti dia yang pasti akan memiliki masa depan cerah, apakah menurutmu aturan yang sama berlaku? Lala menunjukkan ekspresi terkejut, tetapi kemudian perlahan pulih dan berkata, tidak, mereka seharusnya tidak. Tapi,
Tian-Tian menjentikkan dahi Lala lagi sebelum berkata, jika kau terus mengulur waktu, kau mungkin tidak akan mendapatkan kesempatan. Sejujurnya, aku bahkan tertarik padanya. Lala menunjukkan ekspresi terkejut. Kakak, benarkah itu? Tian-Tian mengangkat bahu dan berkata, kenapa tidak? Dia cukup tampan dan ada sesuatu pada dirinya yang tidak dimiliki pria lain. Dia menatap Lala dengan tatapan menggoda dan berkata, bukankah itu yang membuatmu tertarik sejak awal? Ada rona merah yang muncul di pipi Lala. Tian-Tian tidak terus menggoda Lala seperti itu. Sebaliknya, dia meraih lengan Lala dan menariknya naik tangga ke kamar Guild Tentara Bayaran sambil berkata, mari kita bersenang-senang dengan obrolan cinta malam ini. Lala memiliki firasat buruk, tetapi pada akhirnya dia hanya bisa mengangguk. Setelah meninggalkan persekutuan tentara bayaran, Lin Fan langsung kembali ke penginapan. Waktu sudah semakin larut, jadi memang tidak banyak yang bisa dia lakukan. Namun, baik Yuelan maupun Xiao Yue terkejut melihatnya kembali secepat ini. Mereka tahu tentang kencannya, jadi mereka mengira dia akan kembali jauh lebih larut dari itu. Saat bertemu dengan dua sosok yang penuh rasa ingin tahu itu, Lin Fan hanya bisa menjelaskan apa yang terjadi dengan senyum getir. Xiao Yue tidak bereaksi banyak terhadap cerita ini, tetapi Yuelan mengerutkan alisnya dalam-dalam saat mendengarkan. Ia terutama memasang ekspresi aneh di wajahnya sejak mendengar kata-kata, keluarga Qian. Lin Fan menyadari hal itu, jadi setelah selesai berbicara, dia bertanya, apakah Anda mengenal keluarga Qian? Yuelan tidak langsung menjawab. Setelah ragu sejenak, dia mengangguk dan berkata, aku punya beberapa ide tentang mereka. Lin Fan bertanya, apa yang salah dengan keluarga Qian? Bukankah mereka hanya keluarga bangsawan biasa? Yuelan menundukkan kepala untuk berpikir sejenak sebelum berkata, ya, akan lebih mudah jika mereka adalah keluarga biasa karena persekutuan tentara bayaran dapat menangani mereka, tetapi keluarga Qian adalah satu-satunya keluarga yang sulit ditangani karena mereka memiliki hubungan dengan organisasi tertentu. Lin Fan bertanya dengan suara bingung, organisasi tertentu. Organisasi mana? Yuelan ragu sejenak sebelum berkata, sebuah sekte, tepatnya sekte badai salju. Sekte, itu adalah organisasi para kultivator. Meskipun persekutuan tentara bayaran adalah organisasi yang kuat dengan pengaruh di seluruh benua, seharusnya sekte-sektelah yang memegang kekuasaan sejati di negeri kultivasi ini. Dan sekarang ada kemungkinan Lin Fan baru saja terlibat dengan sebuah sekte. Akan lebih baik jika dia menjalin hubungan baik dengan sebuah sekte, tetapi sebaliknya, dia malah menjalin hubungan buruk dengan sebuah keluarga yang terhubung dengan sekte tersebut. Pikiran Lin Fan dengan cepat beralih sebelum bertanya, anggota keluarga Qian yang mana yang berada di sekte badai salju? Yuelan terkejut dengan pertanyaan tiba-tiba Lin Fan, tetapi dia tetap menjawab, Tuan Muda Pertama. Lin Fan kemudian menindaklanjuti dengan bertanya, apa jabatannya di sekte badai salju? Yuelan berpikir sejenak sebelum berkata, terakhir yang kudengar, dia adalah murid luar, tetapi dia juga dikenal karena bakatnya dan mungkin dia sudah menjadi murid dalam. Lin Fan mengerutkan alisnya dalam-dalam ketika mendengar ini. Dia memiliki pemahaman yang baik tentang cara kerja sekte-sekte berdasarkan informasi yang telah dia kumpulkan sendiri. Biasanya murid sekte luar adalah mereka yang berada di alam pengumpul Qi karena mereka adalah murid paling dasar dari sekte tersebut. Namun, hal itu berbeda jika menyangkut murid sekte dalam. Murid batin harus berada di alam dasar untuk menjadi murid batin. Jika Tuan Muda Pertama keluarga Qian memang seorang murid inti, itu berarti dia sudah berada di alam-alam fondasi sangat berbeda dari alam pengumpulan Qi. Meskipun berada di alam pengumpul Qi mungkin berarti Anda adalah seorang kultivator bagi manusia biasa, bagi para kultivator, berada di alam pengumpul Qi berarti Anda tidak lebih dari seorang murid. Hanya mereka yang berada di alam fondasi yang akan dianggap sebagai kultivator sejati di antara sesama kultivator. Lagi pula, bagi mereka, alam fondasi benar-benar merupakan awal mula kultivasi yang sejati. Alam pengumpul Qi hanya untuk mengumpulkan energi spiritual yang memungkinkan seseorang untuk berkultivasi. Alam fondasi adalah tempat seseorang membangun fondasi untuk semua kultivasi di masa depan, jadi di sanalah seseorang benar-benar mulai membangun kultivasi yang kokoh. Pada kenyataannya, di sebagian besar sekte, murid luar diperlakukan sebagai pelayan bagi murid dalam, murid inti, dan tetua. Mereka disuruh melakukan sebagian besar pekerjaan rumah tangga untuk sekte tersebut,
sebagai imbalan atas pengajaran teknik kultivasi sederhana yang memungkinkan mereka untuk berkultivasi. Jika musuh berada di alam dasar, Lin Fan sama sekali tidak memiliki peluang untuk menghadapi mereka. Satu-satunya harapannya adalah persekutuan tentara bayaran. Setelah semua pikiran itu melintas di benaknya, Lin Fan menepisnya dengan desah napas. Tidak ada gunanya memikirkan semua ini hari ini karena hanya akan membuatnya khawatir. Lebih baik baginya untuk menunggu sampai mendengar keputusan persekutuan tentara bayaran besok. Dengan pikiran-pikiran tersebut, Lin Fan pun pergi tidur. Tentu saja, sebelum tidur, dia tidak lupa menunjukkan cintanya kepada para gadis. Hal ini sangat penting karena dia perlu berkultivasi bersama dengan Xiao Yue jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Keesokan paginya, tidak banyak yang bisa dilakukan Lin Fan, jadi dia memilih untuk tinggal di dalam dan berlatih kultivasi. Biasanya dia tidak berlatih kultivasi kecuali larut malam karena ada hal-hal yang perlu dia lakukan, tetapi ini adalah salah satu hari libur langka di mana dia bisa berlatih kultivasi di siang hari. Setelah berlatih hingga siang dan makan siang, Lin Fan menuju ke persekutuan tentara bayaran. Saat berpapasan dengan Xiao Yue dalam perjalanan keluar, dia mengambil kunci yang diberikan gadis itu kepadanya. Tidak butuh waktu lama baginya untuk sampai ke persekutuan tentara bayaran dan ketika tiba, dia mendapati Tian-Tian dan Lala menunggunya di konter. Saat mendekat, ia melihat bahwa keduanya mengerutkan kening dalam-dalam seolah-olah mereka sedang kesal tentang sesuatu. Tian-Tian langsung memperhatikan Lin Fan begitu dia datang dan tanpa ragu-ragu, dia menjelaskan apa yang terjadi dalam pertemuan pagi itu. Sederhananya, persekutuan tentara bayaran tidak akan membantu Lala. Para petinggi telah memutuskan bahwa tidak ada keuntungan apapun dalam membantu melindungi Lala dari keluarganya, jadi mereka akan menyerahkan semuanya kepada Lala sendiri dan keluarganya untuk diselesaikan. Jika keluarga Qian melakukan sesuatu, persekutuan tentara bayaran bahkan siap membiarkan Lala bekerja sebagai resepsionis agar mereka tidak terlibat. Lin Fan dipenuhi amarah ketika mendengar ini. Dia menamparkan meja dan bertanya kepada Tian-Tian, apakah persekutuan tentara bayaran benar-benar begitu tidak mau melindungi anggotanya. Tian-Tian awalnya tidak mengatakan apa-apa, tetapi kemudian dia berkata sambil menghela napas, ini lebih rumit dari itu, masalahnya adalah karena dia seorang resepsionis. Lin Fan menunjukkan ekspresi bingung sambil bertanya, apa salahnya menjadi resepsionis? Bukankah dia masih anggota persekutuan tentara bayaran? Tian-Tian menghela napas lagi sebelum berkata, resepsionis hanyalah pekerja sementara di serikat, mereka bukan anggota serikat yang sebenarnya. Bisa dibilang peringkat mereka bahkan lebih rendah daripada tentara bayaran biasa. Satu-satunya alasan orang mau menjadi resepsionis adalah karena lebih aman dan menghasilkan lebih banyak uang daripada menjadi tentara bayaran. Biasa, Lin Fan semakin bingung ketika mendengar itu dan berkata, tapi mereka masih bagian dari persekutuan tentara bayaran. Tian-Tian menggelengkan kepalanya dan berkata, pekerja sementara versus hubungan dengan sekte yang sama kuatnya dengan mereka, menurutmu mana yang akan dipilih oleh persekutuan tentara bayaran? Lin Fan terdiam saat mendengar itu. Dia bahkan tidak perlu berpikir untuk mengetahui jawabannya, tetapi itu tetap tidak menjawab pertanyaannya. Setelah terdiam beberapa saat, Lin Fan bertanya, lalu apa yang akan terjadi sekarang? Tian-Tian tidak langsung menjawab dan setelah ragu sejenak, dia berkata, yah, ada pilihan di depan kita sekarang. Tian-Tian berhenti sejenak lagi untuk menoleh ke Lala sebelum berkata, itu adalah pilihan yang harus kau buat. Dia berhenti sejenak sebelum berkata, kau bisa kembali menjadi tentara bayaran atau kau harus kembali ke keluarga Bai dan menyelesaikan masalah ini sendiri. Lala mengerutkan alisnya sambil berpikir, sementara Lin Fan menunjukkan ekspresi bingung. Ia tak kuasa bertanya, bagaimana menjadi tentara bayaran bisa membantu. Tian-Tian menjelaskan, persekutuan tentara bayaran adalah organisasi yang didirikan untuk tentara bayaran, jadi wajar jika tentara bayaran memiliki hak perlindungan khusus. Selama dia seorang tentara bayaran, persekutuan tentara bayaran tidak akan punya pilihan selain mendukungnya bahkan jika pihak lain adalah sekte, jika tidak, reputasi persekutuan tentara bayaran akan hancur. Kemudian dia menghela napas dan berkata, persekutuan tentara bayaran adalah organisasi yang bergantung pada organisasi, jadi akan mengikuti aturan ini apapun yang terjadi. Lin Fan mengangguk meskipun dia sebenarnya tidak mengerti apa maksudnya, tetapi dia tahu bahwa itu tidak penting apakah dia tahu atau tidak.
Yang terpenting adalah persekutuan tentara bayaran akan melindungi Lala jika dia kembali menjadi tentara bayaran. Lala tidak menjawab, malah dia menatap Lin Fan dan bertanya, bisakah aku bergabung dengan kelompokmu jika aku kembali menjadi tentara bayaran? Lin Fan terkejut ketika mendengar itu, tetapi kemudian dia berkata tanpa ragu-ragu, tentu saja. Lala tersenyum ketika mendengar itu, lalu ia menoleh kembali ke Tian Tian dan berkata sambil mengangguk dan tersenyum, kalau begitu, aku akan kembali menjadi tentara bayaran lagi. Tian Tian tersenyum sambil menatap Lin Fan sebelum kembali menatap Lala, kau membuat pilihan yang tepat. Nada bicaranya menunjukkan dengan jelas bahwa ada makna yang lebih dalam di balik kata-katanya. Lala tersipu ketika mendengar hal itu. Sementara itu, Lin Fan sibuk dengan notifikasi yang muncul. Lala tersentuh oleh kata-katamu. Kasih sayangnya meningkat 20 kali lipat. Selain 30 poin kasih sayang yang telah Lin Fan dapatkan sebelumnya, kasih sayang Lala telah meningkat menjadi 50 poin, yang berarti bahwa itu telah melewati batas yang dibutuhkan Lin Fan untuk menjinakkannya. Tepat setelah pemberitahuan pertama ini, muncul pemberitahuan kedua. Target untuk dijinakkan telah terdeteksi. Apakah tuan rumah ingin menjinakkan Lala? Lin Fan sedikit ragu ketika melihat ini, tetapi kemudian dia memastikannya dalam pikirannya. Karena dia telah melakukan semua ini, jika Lala pada akhirnya tidak menjadi miliknya, maka semua itu akan sia-sia. Lin Fan adalah orang yang baik, tetapi jika dia mengikutinya mulai sekarang, kemungkinan besar dia akan mengetahui rahasianya. Jika dia mengungkapkan rahasia ini kepada siapapun, maka dia akan berada dalam bahaya besar. Jadi satu-satunya cara untuk memastikan dia aman adalah dengan menjinakkannya. Yang terpenting, alasan utama dia membantunya sejak awal adalah karena dia menyukainya dan menginginkannya sebagai wanitanya. Jika tidak, dia tidak akan sejauh ini membantunya dan pasti sudah mengakhiri hubungan mereka tadi malam. Lagi pula, tidak ada gunanya memusuhi seluruh sekte hanya demi satu wanita. Setelah dia memastikannya, ada cahaya yang sama muncul di sekitar Lala seperti saat dia menjinakkan semua hewan peliharaannya yang lain. Cahaya itu hanya berlangsung beberapa detik sebelum menghilang. Kemudian informasi Lala muncul di antarmuka sistem Lin Fan. Pada saat yang sama, cara Lala memandang Lin Fan juga berubah. Dia tidak tahu apa itu, tetapi ketika dia menatapnya sekarang, dia merasa ada sesuatu yang berbeda tentang dirinya. Seolah-olah ada rasa percaya baru yang dia rasakan terhadapnya. Namun, masalah ini belum berakhir karena masih ada masalah lain yang perlu ditangani. Setelah mendaftarkan Lala sebagai tentara bayaran, Tian Tian berkata, meskipun ini akan menghentikan sekte badai salju dan tuan muda pertama keluarga Qian untuk bertindak, itu tidak akan menghentikan keluarga Qian untuk mengambil tindakan pribadi karena ini adalah aib bagi mereka. Lala menunjukkan ekspresi khawatir sambil bertanya, bagaimana dengan keluarga Bai? Apakah mereka akan baik-baik saja? Lin Fan mengerutkan alisnya ketika mendengar ini. Keluarganya telah menjualnya kepada keluarga Qian dan dia masih mengkhawatirkan mereka. Meskipun Lin Fan adalah orang yang baik, dia juga seseorang yang percaya bahwa orang harus menerima apa yang pantas mereka dapatkan dan keluarga Bai jelas tidak pantas mendapatkan akhir yang baik. Namun dia tetap mengerti bahwa wanita itu khawatir karena itu adalah keluarganya. Tian Tian berkata, persekutuan tentara bayaran telah menengahi dengan keluarga Bai dan mereka telah memutuskan hubungan dengan kalian. Jadi tentu saja keluarga Qian tidak akan membalas dendam kepada mereka. Lala menunjukkan ekspresi terkejut sebelum berkata, Tian Tian lalu berkata, ibumu juga telah dipindahkan ke tempat yang aman, jauh dari keluarga Bai. Lala kemudian menghela napas lega sebelum berkata, terima kasih. Dia tidak mengatakan apapun lagi mengenai masalah ini. Lin Fan menyadari bahwa dia telah salah tentang Lala. Bukannya dia mengkhawatirkan keluarga Bai, dia hanya mengkhawatirkan ibunya. Gambaran yang ia miliki tentang keluarga Bai berasal dari ayah Lala, jadi ia sebenarnya tidak tahu tentang ibunya. Tampaknya lebih baik tidak menilai buku dari sampulnya karena setiap keluarga memiliki anggota yang berbeda. Dasar, namun, itu bukanlah akhir dari kabar buruk yang disampaikan Tian Tian kepada mereka. Setelah menghibur Lala, Tian Tian menambahkan, persekutuan tentara bayaran dapat mencegah mereka datang setidaknya selama 2 bulan, tetapi setelah itu, saat mengatakan ini, matanya beralih ke Lin Fan dengan tatapan yang penuh makna. Sekalipun Lin Fan bodoh, dia pasti akan mengerti apa yang ingin disampaikan wanita itu melalui tatapannya. Lin Fan hanya mengangguk sebagai jawaban dan berkata, seberapa kuat mereka nanti.
Ketika Tian-Tian mendengar ini, dia menunjukkan ekspresi sulit dan berkata, jauh lebih kuat dari yang kau kira. Lin Fan menunjukkan ekspresi bingung menanggapi hal ini, tetapi dia menunggu Tian-Tian menjelaskan. Tian-Tian melihat Lin Fan tidak mengatakan apa-apa, jadi dia menambahkan, meskipun tuan muda pertama keluarga Qian tidak akan bertindak secara pribadi, dia masih memiliki banyak teman kultivator dan teman-teman itu cukup kuat. Lin Fan mengerutkan alisnya sambil berpikir sebelum bertanya, apakah tuan muda pertama keluarga Qian adalah murid dalam? Tian-Tian awalnya tidak mengerti maksudnya, tetapi kemudian dia dengan cepat melihat sekeliling sebelum mencondongkan tubuh dan berkata dengan suara lebih rendah, ini bukan sesuatu yang bisa dibicarakan semudah itu. Lin Fan tidak mengatakan apapun sambil menunggu Tian-Tian menjawab. Melihat ekspresi wajah Lin Fan, Tian-Tian tidak punya pilihan selain berkata, dia belum mencapai level itu, tapi dia hampir mencapainya. Jadi, meskipun teman-temannya belum mencapai level itu, mereka masih jauh lebih kuat darimu. Lin Fan dengan tenang bertanya, seberapa kuat? Tian-Tian hanya menatapnya dengan ekspresi sulit sambil berkata, kau tahu aku tidak bisa membicarakan hal itu terlalu banyak. Namun, karena Lin Fan tidak mengatakan apapun lagi, dia tidak punya pilihan selain memberitahunya, alam pengumpul Qi ke-7 dan ke-8. Setelah jeda, dia menunjukkan ekspresi serius dan berkata, aku tidak bisa memberimu informasi lebih dari itu. Barulah kemudian Lin Fan mengangguk dan berkata, itu sudah lebih dari cukup. Tian-Tian menghela napas lega saat mendengar itu sebelum berkata, baiklah, jika kamu mencari cara untuk menjadi lebih kuat, akan ada lelang sekitar sebulan lagi. Kudengar ada beberapa barang bagus di sana, jadi aku yakin kamu akan dapat menemukan beberapa barang bagus untuk membantumu menjadi lebih kuat. Lin Fan mengerutkan alisnya sambil berpikir, lelang. Apakah diadakan di kota ini? Tian-Tian menggelengkan kepalanya dan berkata, bagaimana mungkin lelang diadakan di kota kecil seperti ini? Lelang ini diadakan di kota Inferno oleh Kamar Dagang Bela Diri Tunggal. Lin Fan mengangkat alisnya dan bertanya, kota neraka. Di mana itu? Tian-Tian bahkan lebih terkejut daripada Lin Fan saat dia bertanya, kau bahkan tidak tahu ini. Bagaimana kau bisa berkeliling selama ini? Lin Fan tersenyum canggung dan berkata, yah, aku hanya perlu berkeliling daerah setempat untuk misi-misiku, jadi aku tidak perlu mempelajari geografi tempat lain. Tian-Tian masih bingung saat bertanya, lalu bagaimana kau bisa sampai ke kota ini? Lin Fan menunjukkan ekspresi yang lebih canggung sebelum berkata, yah, aku sedang berkeliling sebelum bertemu Xiao Yue. Tian-Tian menggelengkan kepalanya sambil tersenyum getir ketika mendengar itu, lalu dia kembali ke belakang meja kasir untuk mengambil sesuatu. Dia membawa kembali selembar kertas besar yang dia bentangkan di atas meja tempat mereka tadi berbicara. Lin Fan menunduk dengan rasa ingin tahu dan mendapati bahwa kertas yang dibawanya ternyata adalah peta besar. Ketika dia melihat dengan saksama, dia melihat bahwa ada banyak kota berbeda yang tertera di sana, termasuk kota kecil tempat mereka berada saat itu. Tian-Tian menunjuk ke kota kecil itu lalu menunjukkan jalan menuju kota neraka. Setelah itu, dia memperkenalkan kota-kota lain yang berada di sekitar daerah tersebut kepadanya. Setelah selesai, dia menggulung peta itu dan berkata, saya tidak bisa memberikan salinan peta ini karena ini adalah salinan resmi yang digunakan oleh Persekutuan Tentara Bayaran, tetapi saya bisa memberikan versi yang lebih kecil yang kami berikan kepada tentara bayaran. Dia kembali ke konter untuk mengambil selembar kertas yang lebih kecil untuk Lin Fan. Lin Fan dengan ramah menerimanya lalu membukanya untuk melihat isinya. Ia menemukan bahwa itu juga sebuah peta, tetapi area yang dicakupnya jauh lebih kecil daripada area yang dicakup oleh peta besar, dan juga memberikan detail medan yang lebih sedikit. Namun, peta ini jelas bermanfaat, jadi ia berterima kasih kepada Tian-Tian. Lin Fan kemudian kembali ke topik lelang dengan bertanya, Anda seharusnya sudah memiliki gambaran tentang jenis barang apa yang akan dijual karena biasanya mereka merilis daftar barangnya, kan? Tian-Tian menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak kali ini. Entah mengapa, Kamar Dagang Bela Diri Tunggal telah sepenuhnya menyembunyikan semua detail tentang lelang tersebut, tetapi mereka berjanji telah menyiapkan sesuatu yang istimewa kali ini. Jika bukan karena reputasi Kamar Dagang Bela Diri Tunggal, mereka tidak akan bisa lolos begitu saja dengan hal seperti ini. Saat mengatakan itu, ada sedikit kecurigaan yang muncul dalam suaranya. Lin Fan mengangguk sebelum bertanya dengan senyum canggung, "Yah, aku tidak tahu banyak tentang hal-hal seperti ini,
jadi aku masih harus bertanya. Setelah jeda yang canggung, dia berkata, berapa banyak uang yang harus aku siapkan? Tian menatap Lin Fan dengan ekspresi terkejut sebelum tertawa terbahak-bahak. Kau memang luar biasa. Kemudian setelah berpikir sejenak, dia berkata, ya, dalam kasus seperti ini, akan lebih baik jika kau menyiapkan uang sebanyak mungkin, dengan begitu kau tidak akan kekurangan. Lalu setelah jeda, dia berkata, tapi mungkin itu bukan informasi yang kau inginkan. Dia berpikir sejenak sebelum berkata, untuk berjaga-jaga, saya sarankan setidaknya 20.000 koin emas untuk mendapatkan sesuatu yang dapat membantu kultivasi Anda. Namun, Anda harus tahu bahwa ini adalah lelang, jadi siapapun dapat menaikkan harga barang yang Anda tawar, jadi sebaiknya Anda menyiapkan lebih banyak uang. Lin Fan mengangguk sebelum mengucapkan terima kasih kepada Tian atas semua informasi ini. Tidak banyak lagi yang bisa dia tanyakan, jadi dia pergi ke kantor Dewan Misi untuk mencari beberapa misi. Lagi pula, dia tidak punya banyak waktu lagi sebelum lelang, jadi sebaiknya dia memanfaatkan sedikit waktu yang dimilikinya sebaik mungkin. Kabar bahwa keluarga Qian akan mengirim orang untuk membalas dendam secara pribadi benar-benar membuatnya tertekan. Lagi pula, mereka akan mengirim orang-orang yang berada di alam pengumpulan Qi ke-7 dan ke-8 sementara dia masih berada di alam pengumpulan Qi ke-4. Sama seperti terdapat jurang pemisah antara alam pengumpulan Qi tingkat ke-3 dan ke-4, demikian pula terdapat jurang pemisah antara alam pengumpulan Qi tingkat ke-6 dan ke-7. Itulah pembagian antara alam pengumpulan Qi tingkat menengah dan alam pengumpulan Qi tingkat tinggi. Itu adalah hambatan yang membuat banyak kultivator terjebak karena, seperti di alam pengumpulan Qi menengah, ada perubahan kualitatif dalam energi spiritual ketika mencapai alam pengumpulan Qi tinggi. Sekalipun Lin Fan mencapai alam pengumpulan Qi ke-6, sangat kecil kemungkinannya dia mampu menghadapi mereka. Jadi itu berarti satu-satunya kesempatannya untuk bertahan hidup adalah mencapai alam pengumpulan Qi ke-7 sebelum mereka tiba. Dia tidak mengkhawatirkan nyawanya karena dia bisa saja bersembunyi di gudang hewan peliharaan jika terpaksa, tetapi itu akan menjadi skenario terburuk karena dia tidak ingin tinggal di gudang hewan peliharaan. Dengan pola pikir tersebut, Lin Fan dengan cepat memilih dua misi yang berdekatan dan kemudian berangkat bersama Lala. Ia pertama kali mengantar Lala ke rumah yang telah dibelinya. Persekutuan pedagang baru saja menyerahkan kunci itu kepadanya, atau lebih tepatnya kepada Xiao Yue, pagi ini karena mereka baru selesai memperbaikinya untuknya pagi ini. Itu adalah kunci yang dia terima dari Xiao Yue ketika dia meninggalkan penginapan. Xiao Yue sudah berada di sana membersihkan kamar-kamar dan ketika dia melihat Lala, dia tidak terkejut karena dia sudah mendengar cerita itu tadi malam. Meskipun awalnya ia bersikap antagonis terhadap Lala saat pertama kali bertemu, karena ia telah menerima keinginan Lin Fan untuk memiliki harem, ia menjadi cukup ramah terhadap Lala ketika Lala tiba. Setelah meninggalkan kedua gadis itu untuk membersihkan, Lin Fan pergi ke toko. Ketika tiba di lokasi, ia mendapati bahwa jumlah orang yang datang lebih banyak dari yang ia perkirakan. Tentu saja, tak satu pun dari orang-orang ini adalah pelanggan karena toko itu akan dibuka besok. Orang-orang ini adalah staf yang dipekerjakan Yue Lan untuk bekerja di toko tersebut. Hal mengejutkan lainnya adalah bahwa semua pekerja tersebut adalah perempuan. Dia tidak membantu wanita itu memilih para pekerjanya karena mereka akan menjadi bawahannya, jadi dia tidak tahu apapun tentang mereka. Tetapi melihat semua gadis di toko itu, dia tidak bisa menahan senyum getir. Seolah-olah, Yue Lan sedang mengajari dua gadis beberapa hal ketika dia melihat Lin Fan masuk ke toko. Dia menyelesaikan pembicaraan dengan mereka lalu datang dan bertanya, "Mengapa kalian di sini? Apa terjadi sesuatu?" Lin Fan memperlihatkan senyum getir dan berkata, "Iya." Lin Fan berkata sambil tersenyum getir, "Mari kita bicara di belakang." Yue Lan terkejut, tetapi dia segera memberikan beberapa instruksi kepada para pekerjanya sebelum membawa Lin Fan ke kantornya. Setelah mereka duduk, dia berkata, "Baiklah, ceritakan padaku apa yang salah." Lin Fan bertanya, "Menurutmu mengapa ada sesuatu yang salah?" Yue Lan tersenyum sebelum berkata, "Ya, kau memang tidak pandai menyembunyikan perasaanmu kecuali dalam situasi berbahaya." Lin Fan sebenarnya tidak mengerti apa maksudnya. Dia pikir dia telah menyembunyikan emosinya dengan cukup baik, tetapi sekarang wanita itu mengatakan hal yang berbeda. Tapi itu tidak penting. Lin Fan menarik napas dalam-dalam sebelum menceritakan semua yang telah terjadi kepada Yue Lan. Setelah selesai berbicara,
Yuelan termenung sambil mengelus dagunya dan berkata, jadi maksudmu kau butuh uang. Saat suaranya perlahan menghilang, Lin Fan menjadi khawatir dan berkata, aku juga akan melakukan misi untuk mendapatkan uang, tetapi aku juga membutuhkan bantuanmu untuk mengumpulkan uang karena mereka mengatakan bahwa aku membutuhkan uang sebanyak mungkin. Aku tahu ini sulit karena tokomu baru saja dibuka, tetapi... Sebelum dia melanjutkan, Yuelan mengangkat tangannya untuk memotong perkataannya dan berkata dengan serius, Guru, tidak perlu Anda mengatakan semua ini. Lin Fan terkejut mendengar ini dan sebelum dia sempat bereaksi, Yuelan melanjutkan tegurannya. Tuan, Anda harus ingat bahwa toko ini dan saya adalah milik Anda, jadi jika Anda membutuhkan sesuatu, Anda hanya perlu memberi perintah dan kami akan melakukannya. Tidak perlu Anda bersikap seperti ini kepada saya atau pekerja manapun, kata Yuelan dengan suara tegas. Lin Fan mengerutkan alisnya dan berkata, tapi, kau tahu bahwa aku tidak melihatmu dan toko ini seperti ini. Secerca kehangatan muncul di mata Yuelan, tetapi kemudian dia dengan cepat kembali memasang ekspresi tegas dan berkata, Tuan, itu tidak penting. Yang penting adalah sekarang ada pekerja lain di toko ini dan bagaimanapun juga, Anda adalah pemilik toko ini secara nominal. Jika Anda bertindak seperti ini, itu akan menjadi contoh buruk di depan karyawan lain. Lin Fan masih mengerutkan alisnya, tetapi dia bisa memahami apa yang ingin disampaikan Yuelan. Ini adalah lingkungan kerja profesional, dan tanpa batasan yang jelas dalam hierarki, akan ada masalah yang terjadi di antara para pekerja. Jika ia sebagai pemilik menunjukkan kelemahan, hal itu akan dimanfaatkan oleh para pekerja. Misalnya, mereka akan mengambil keuntungan dari kebaikannya untuk mengajukan tuntutan yang berlebihan karena tahu bahwa pada akhirnya ia akan menyetujuinya. Ini akan berakibat fatal bagi bisnis tersebut. Jadi, Lin Fan sebagai bos harus menunjukkan sisi tegasnya atau bisnisnya akan gagal. Lin Fan hanya duduk diam sejenak sebelum mengangguk dan berkata, saya mengerti. Kemudian setelah jeda sejenak, dia bertanya, seberapa yakin Anda bisa mengumpulkan uang itu? Yuelan mengelus dagunya lagi sebelum berkata, yah, ini toko baru jadi akan sulit. Sambil membiarkan suaranya menghilang, dia berhenti sejenak sebelum berbalik ke Lin Fan dan berkata sambil tersenyum, tapi dengan produk Anda, saya cukup yakin. Dia tidak membuang waktu, langsung berdiri dan berjalan keluar ruangan, melambaikan tangannya ke belakang memberi isyarat agar Lin Fan mengikutinya. Lin Fan tidak mengatakan apapun saat dia mengikutinya ke gudang, dan dia terkejut dengan apa yang ada di dalamnya. Di dalam gudang raksasa ini, terdapat banyak set permainan Otelo dan Jenga yang telah disiapkan. Jumlahnya sangat banyak sehingga hampir memenuhi setengah ruang di dalam gudang. Lin Fan tahu bahwa Yuelan berencana memesan sejumlah besar permainan ini, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa Yuelan akan memesan sebanyak ini. Meskipun dia tahu bahwa permainan ini akan populer seiring waktu, dia khawatir bahwa dia tidak akan mampu menjual semua unit ini dalam waktu singkat karena ini adalah hal-hal baru. Orang-orang ragu untuk mencoba hal-hal baru, jadi memesan sebanyak ini justru akan merugikan mereka daripada membantu mereka karena semua stok ini akan menumpuk di toko Zanyong ruang yang dapat mereka gunakan untuk produk lain. Yuelan tentu saja tahu apa yang dipikirkan Lin Fan dari raut wajahnya dan dia berkata sambil tersenyum, kamu tidak perlu khawatir tentang apapun. Ini semua adalah pesanan yang sudah kami terima dan uangnya sudah kami terima. Satu-satunya yang perlu kami lakukan adalah mengirimkan unit-unit ini. Lin Fan menunjukkan ekspresi terkejut sambil bertanya, bagaimana Anda sudah menerima pesanan sebanyak ini? Yuelan berkata sambil tersenyum licik, ya, saya menyuruh bawahan saya memasang beberapa permainan ini di bar-bar lokal dan tidak butuh waktu lama sebelum kami mulai menerima pesanan. Lin Fan kembali terkejut saat mendengar hal ini. Baru 2 hari Yuelan mulai bekerja dengan stafnya dan dia sudah mencapai banyak hal. Dia benar-benar takjub dengan kemampuan bisnisnya. Lin Fan pun tak kuasa menahan diri untuk bertanya, sudah berapa banyak keuntungan yang kamu dapatkan dari ini? Yuelan mengangkat satu jari sebagai tanggapan atas hal ini. Lin Fan bisa melihat kepercayaan diri di wajahnya, jadi dia memberikan perkiraan yang besar, 100. Yuelan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan berkata, 10 kali lipat dari itu. 1000 koin emas, kata Lin Fan dengan suara lantang dan terkejut. Ini adalah barang-barang yang bisa diukir dari beberapa potong kayu, bagaimana mungkin harganya semahal ini? Lin Fan memperkirakan bahwa setiap unit akan dijual dengan harga tidak lebih dari 2 koin perak,
tetapi sekarang tampaknya hal itu tidak terjadi. Ada sekitar 1000 unit atau lebih, jadi itu berarti setiap unit dijual dengan harga sekitar 1 koin emas. Siapa yang mau membeli sesuatu yang terbuat dari beberapa potong kayu yang harganya tidak lebih dari beberapa koin tembaga dengan harga 1 koin emas? Itu benar-benar gila. Namun, itulah yang dilakukan Yue Lan dan dia berhasil lolos dengan harga-harga tersebut. Melihat ekspresi terkejut di wajah Lin Fan, Yue Lan yang berdiri di sana dengan senyum percaya diri, tetap menjelaskan pada akhirnya, ini tidak dianggap banyak karena kami terutama menjual barang-barang ini kepada orang-orang seperti tentara bayaran yang memiliki uang untuk membeli barang-barang seperti ini. Melihat Lin Fan tidak yakin, Yue Lan menambahkan, saat ini persediaannya terbatas, jadi kita harus berupaya mendapatkan keuntungan sebanyak mungkin selama masa eksklusivitas kita yang singkat ini. Begitu barang palsu mulai bermunculan, saya punya rencana untuk membagi permainan menjadi versi murah untuk rakyat jelata dan versi mewah untuk bangsawan, pedagang kaya, dan tentara bayaran. Lin Fan tak kuasa menahan diri untuk bertanya, bukankah orang-orang yang membeli permainan Otelo dan Jenga lebih awal akan marah jika kau melakukan ini? Yue Lan mengangkat jari dan menggelengkannya, tidak, saya sudah mengambil tindakan pencegahan untuk ini. Saya sudah menambahkan tanda khusus pada game yang saat ini kami jual yang akan mengidentifikasinya sebagai edisi pertama. Lin Fan tetap saja bertanya, tapi pasti ada juga orang yang memalsukan tanda-tanda ini. Yue Lan mengangkat bahu, lalu kenapa kalau mereka melakukannya? Kita sudah cukup berbuat dengan menambahkan tanda untuk membuat pelanggan merasa lebih baik. Kita tidak bisa berbuat lebih banyak lagi untuk membuat yang ini spesial karena akan memakan terlalu banyak waktu dan usaha, yang justru akan kontraproduktif. Lin Fan berpikir sejenak sebelum mengangguk setuju. Dia benar, selama mereka mengambil tindakan, orang-orang harus menerimanya. Namun, Anda tidak perlu berusaha terlalu keras untuk menyenangkan orang lain karena Anda tidak akan pernah bisa menyenangkan semua orang. Lin Fan kemudian bertanya, apa yang akan kamu lakukan dengan keuntungan itu? Yue Lan menatapnya dan berkata, aku berencana menginvestasikan kembali uang itu ke dalam produk, tetapi karena kau butuh uang. Dia membiarkan suaranya menghilang, tetapi maknanya jelas. Lin Fan menggelengkan kepalanya dan berkata, simpan setengah dari keuntungan untuk diinvestasikan kembali ke toko dan berikan setengahnya lagi kepada saya. Setengahnya seharusnya lebih dari cukup untuk menjaga pertumbuhan toko tetap sehat. Yue Lan mengangguk setuju sebagai tanggapan atas hal itu. Ini sebenarnya sudah menjadi rencananya, tetapi karena Lin Fan adalah bosnya, dia hanya bisa mendengarkannya. Meskipun dia bisa saja menyarankan ini sendiri, dia ingin Lin Fan yang menyarankan agar orang lain bisa melihat bahwa dia bukan hanya boneka belaka. Namun, dia terkejut dan terkesan dengan kenyataan bahwa Lin Fan bisa menghitung setengahnya. Setengahnya adalah jumlah yang tepat yang mereka butuhkan. Jika jumlahnya kurang, mereka harus memangkas beberapa hal, dan jika terlalu banyak, terlalu banyak uang tidak pernah menjadi hal yang baik. Lin Fan tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata, ayo kita kembali ke kantormu, ada sesuatu yang ingin kutunjukkan padamu. Yue Lan menunjukkan ekspresi terkejut dan bingung, tetapi dia mengikuti Lin Fan kembali ke kantor. Begitu sampai di sana, Lin Fan mengambil selembar kertas dan pena dari samping sebelum mulai menggambar sesuatu. Mata Yue Lan mengikuti tangan Lin Fan saat dia menggambar benda itu dan matanya berbinar ketika melihat hasil akhirnya. Ini. Ketika Lin Fan keluar dari toko Yue Lan, waktu sudah menunjukkan pertengahan siang. Dia sebenarnya ingin pergi lebih awal, tetapi Yue Lan menahannya di sana sepanjang waktu untuk membahas produk-produk baru yang telah dia sarankan kepadanya. Sepertinya dia sangat tertarik dengan produk baru ini, dan itu adalah hal yang baik karena Lin Fan yakin dia akan bisa mendapatkan keuntungan dari produk baru ini. Lagi pula, hal yang sama terjadi dengan Otelo dan Jenga. Dia tidak perlu mengkhawatirkannya. Nah, jika ada satu hal yang harus dia khawatirkan, itu adalah keselamatannya. Melihat betapa larisnya produk-produk di toko tersebut, sudah pasti akan ada orang-orang yang memiliki pendapat tentang toko itu. Entah pendapat mereka tentang produk-produknya atau tentang Yue Lan sendiri. Karena itu, Lin Fan perlu menyiapkan beberapa penjaga untuk toko tersebut. Untuk saat ini, dia meninggalkan Fubuki dan anak-anak singa di toko untuk menjaga Yue Lan dan para karyawannya, tetapi tampaknya dia juga harus mengambil tindakan lain mengingat keuntungan besar yang diperoleh Yue Lan. Setelah keluar dari toko,
dia menatap matahari sebelum memutuskan untuk langsung pulang. Dia telah menerima 2 misi di persekutuan tentara bayaran hari ini yang bisa dia kerjakan, tetapi dia tidak ingin berangkat selarut ini. Lagi pula, jika dia pergi sekarang, dia akan terjebak di luar kota. Meskipun ia terburu-buru untuk mendapatkan uang, ia tidak begitu terburu-buru sehingga harus mengorbankan kenyamanan dasar hanya demi mendapatkan uang. Bahkan belum tentu akan ada hasil yang baik, jadi daripada terburu-buru, lebih baik merencanakan semuanya secara perlahan. Ketika tiba di tempat tinggal yang disewanya, ia mendapati bahwa tidak ada seorang pun di ruang tamu. Namun, ketika ia mendengarkan dengan saksama, ia mendengar beberapa suara berasal dari dapur. Dia memasuki dapur dan mendapati bahwa dapur itu sangat berantakan dan para pelaku yang menyebabkan kekacauan itu sedang berusaha membersihkannya. Lin Fan hanya berdiri di pintu masuk dan bertanya dengan senyum getir di wajahnya, apa yang terjadi di sini? Kedua gadis itu tersentak ketika mendengar ini, tetapi kemudian mereka menoleh ke arah Lin Fan dengan senyum canggung sebelum Lala menjelaskan, kami akan memasak sesuatu untuk makan malam, tetapi seperti yang kalian lihat. Lin Fan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum tipis sebelum berkata, tidak apa-apa, kita bisa keluar dan makan sesuatu. Kemudian dia melihat sekeliling dan berkata, soal membersihkan, serahkan saja padaku. Tak satu pun dari mereka mau menerima hal itu, dan keduanya berkata, tidak, aku yang akan membersihkannya. Kemudian setelah itu, keduanya saling memandang dan tertawa terbahak-bahak. Lin Fan juga tersenyum saat melihat ini. Dia senang melihat mereka akur. Dia merasa khawatir ketika membawa Lala pulang karena dia melihat betapa dinginnya hubungan antara Xiao Yue dan Lala sebelumnya. Namun, tampaknya kekhawatirannya sia-sia. Namun satu hal yang membuatnya bingung adalah betapa cepatnya hubungan di antara mereka berdua berubah. Semenit sebelumnya mereka saling bertengkar hebat, lalu semenit kemudian mereka tertawa seperti saudara perempuan. Ia benar-benar bingung melihat betapa cepatnya hubungan antar perempuan berubah. Sisa hari itu berlalu tanpa insiden apapun, tetapi hal itu tidak berlangsung lama ketika malam tiba. Karena mereka sekarang memiliki tempat tinggal sendiri, setiap orang bisa mendapatkan kamar masing-masing. Namun, Yue Lan dan Xiao Yue tidak tinggal di kamar mereka, melainkan datang ke kamar Lin Fan. Inilah yang mereka janjikan kepada Lin Fan pada hari mereka pindah ke tempat tinggal baru mereka. Ketiganya akan tidur di ranjang yang sama. Kedap suara di tempat ini cukup bagus, jadi seberapa keras pun suara mereka, itu tidak akan menjadi masalah. Satu-satunya masalah adalah ketika mereka menuju kamar Lin Fan, Lala merasakan kehadiran mereka di depan pintu kamarnya. Ia penasaran dengan apa yang sedang terjadi, jadi ia mengikuti mereka ke kamar Lin Fan dan begitu mereka masuk, ia langsung mengerti apa yang sedang terjadi. Begitu pemahaman itu memenuhi pikirannya, wajahnya langsung memerah. Dia sudah menduga hal seperti ini akan terjadi, tetapi melihatnya terjadi di depan matanya adalah cerita yang sama sekali berbeda. Namun, dia juga tidak bisa menahan rasa ingin tahunya saat mendekati pintu dan mulai menguping apa yang terjadi di dalam. Seberapapun bagusnya peredaman suara di tempat ini, karena dia berada sangat dekat dengan pintu, tentu saja dia bisa mendengar apa yang terjadi di dalam. Saat mendengar suara-suara kenikmatan dari dalam dirinya, wajahnya memerah dan sebagian tubuhnya tak bisa dihentikan oleh cairan. Tangannya turun ke bagian itu dan mulai menggosok, tetapi tak peduli bagaimana ia menggerakkan tangannya, itu tetap tak cukup untuk memuaskan hasratnya. Dia sebenarnya juga ingin mengintip ke dalam, tetapi akhirnya dia menahan keinginan itu. Malam itu, setelah ketiga orang di ruangan itu tertidur lelap setelah berolahraga berat, ada satu orang yang tetap terjaga di tempat tidur sendirian. Ketika pagi berikutnya tiba dan mereka semua berkumpul untuk sarapan, Lin Fan, Yue Lan, dan Xiao Yue takjub melihat penampilan Lala. Meskipun dialah yang tidur paling awal, dialah yang terlihat paling lelah di antara mereka semua. Lin Fan tak kuasa menahan diri untuk bertanya, apakah sesuatu terjadi semalam? Ketika Lin Fan menanyakan hal itu, Lala tak kuasa memikirkan apa yang didengarnya dari kamar Lin Fan dan wajahnya kembali memerah saat ia membentak, tidak ada apa-apa, sama sekali tidak ada apa-apa. Lin Fan terkejut, tetapi dia tidak bisa terus bertanya padanya apa yang terjadi setelah melihat respons seperti itu darinya. Jadi, mereka berempat sarapan bersama dengan suasana canggung. Setelah selesai makan, ketiga tentara bayaran itu meninggalkan kota untuk menjalankan misi mereka, sementara Yue Lan pergi ke toko.
Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk sampai ke lokasi target, dan hal pertama yang dilakukan Lin Fan adalah melepaskan Gale Sparrow. Ketika Lala melihat Gale Sparrow, dia bingung mengapa Lin Fan membawanya, tetapi kemudian ketika dia melihat untuk apa Lin Fan menggunakannya, dia tidak bisa menahan diri untuk berkata dengan suara terkejut, "Kau benar-benar bisa berkomunikasi dengannya dan memberinya perintah. Aku belum pernah melihat hal seperti itu sebelumnya." Lin Fan belum menceritakan rahasianya kepada Lala, jadi hal-hal seperti ruang penyimpanan hewan peliharaan dan kemampuannya untuk menjinakkan hewan roh masih belum diketahui olehnya. Lin Fan hanya mengangguk sebagai jawaban sebelum mengalihkan perhatiannya ke Gale Sparrow yang sudah kembali. Namun, Gale Sparrow tidak kembali sendirian, saat ini ia sedang diikuti oleh beberapa binatang buas yang mengejarnya di darat. Mereka tampak sangat lapar, jadi mereka mencoba memburu burung pipit angin. Tetapi yang tidak mereka ketahui adalah bahwa burung pipit angin itu hanya menuntun mereka kembali ke Lin Fan. Lin Fan hendak menghadapi makhluk-makhluk roh yang mengejar Gale Sparrow, tetapi Lala mengangkat tangannya untuk menghentikannya. Lin Fan menatapnya dengan ekspresi bingung sambil berkata, "Serahkan saja padaku." Lin Fan dapat melihat tekad di matanya, jadi dia mengangguk dan memberi jalan untuknya. Lala datang ke hadapan para monster itu dan mengangkat tangannya bersiap untuk melawan mereka. Namun, dia tidak mengeluarkan senjata apapun, dia hanya meletakkan tangannya di depan tubuhnya. Lin Fan tak kuasa menahan kerutan di alisnya sambil bertanya, "Apakah kau tidak membawa senjata? Aku bisa meminjamkan pedangku jika kau membutuhkannya." Lala hanya menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak perlu, aku bisa melakukannya dengan tangan kosong." Meskipun suaranya terdengar percaya diri, Lin Fan tetap merasa khawatir. Namun, dia tidak punya waktu untuk berbuat apa-apa karena kawanan babi hutan itu sudah sampai di Lala. Kawanan babi hutan itu telah memperhatikannya begitu dia keluar, tetapi mereka tidak percaya bahwa dia bisa menghadapi mereka semua sendirian. Lagi pula, ini adalah kawanan besar babi hutan roh yang menyerang bersama-sama. Kekuatan di balik mereka bukanlah sesuatu yang bisa dianggap remeh. Namun Lala sama sekali tidak peduli saat dia meraih babi hutan yang berada di depan kawanan dan sebelum babi hutan itu sempat melakukan apapun, dia sudah mengangkatnya dari tanah. Dia mengayunkan babi hutan itu dan mengenai semua babi hutan lainnya dalam kawanan, membuat mereka berhamburan di sekitarnya. Kemudian setelah dia melemparkan semua babi hutan lainnya, dia menciptakan lengkungan indah di udara saat dia membanting babi hutan yang dipegangnya ke tanah. Babi hutan itu sama sekali tidak siap menghadapi ini, dan bahkan jika ia sudah siap pun, itu tidak akan berpengaruh karena ia tetap akan diperlakukan seperti ini. Ia telah mencoba melawan, tetapi ia menyadari bahwa ia sama sekali tidak mampu melawan kekuatan di lengan Lala. Mata babi hutan itu berputar ke belakang kepalanya saat ia pingsan di tempat. Lin Fan menatap Lala, dengan mata terbelalak dan mulut terbuka lebar yang tak bisa ditutup. Selanjutnya bab 61 teknik pemurnian tubuh.